imigrasi, gitu. Nah ini yang kami coba upayakan supaya minimal kami harus bisa membenahi dari diri kami sendiri. Kenapa ini penting sebetulnya kami harus tahu keberadaan warga kita, baik itu yang undocumented, baik itu yang masih berstatus WNI, atau warga kita yang sudah berstatus warga negara Amerika Serikat di sini. Karena kalau terjadi apa-apa, biarpun itu yang warga negara Amerika Serikat pun, keluarganya yang di Indonesia itu nanyakan ke kami. Sebagai contoh ya, kami sampai sekarang lagi nyari belum ketemu. Nah, yang namanya warga kita Bapak Hari Sugiarto. Beliau itu dulu tinggal di Chicago ya, terus pindah ke New York. Kalau beliau ini posisinya, dari informasi yang kami peroleh, double undocumented. Secara hukum AS dia nggak punya dokumen. Secara aturan kita, dia disebutkan sebagai WNI, masih katanya keluarganya, kata keluarganya. Katanya sudah nggak memegang paspor kita, katanya hilang, habis dirampok. Di apa, Bu? Dicopet atau apa itu? Waktu di Chicago. Nah, sementara keluarganya menghubungi kita untuk mencari, menanyakan identitas mereka, karena takut terjadi apa-apa dengan mereka, karena mereka tidak pernah bisa menghubungi saat pandemi COVID ini terjadi di New York. Ya ini kita lagi cari sampai melibatkan NYPD dan termasuk melibatkan pihak rumah sakit, kita komunikasi itu, dan juga melibatkan WA grupnya chef kita yang ada di New York. Jadi warga kita yang kerja juga chef itu punya ini WA group. Nah, kita antara ini melalui itu juga sampai sekarang belum ketemu. Karena dulu pernah kejadian yang sama, yang namanya Bapak ini siapa? Ada warga kita yang meninggal tanpa diketahui karena yang waktu pingsan yang membawa ke rumah sakit tetangganya. Meninggalnya tanggal 6, sekitar tanggal 9, tanggal 10 itu kita dihubungi keluarganya. Loh di mana? Ini kok nggak pernah dengar kabar. Kita cari melalui rumah sakit dan ketemu itu nama. Jadi antara masa waktu dia meninggal di rumah sakit sampai kita menemukannya itu dia masih dalam status Master X kalau di Indonesia itu yang nggak dikenal. Itu untung segera kita telusuri karena ini kalau ini sampai hal itu terjadi pada warga kita yang nggak terdata di kami, karena itu nanti akan kasihan keluarganya juga gitu ya. Dan kami akan sulit untuk melaporkan. Jadi ini bagian dari upaya kami ya, ini sebagai pengantar sebetulnya sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, pagi ini. Pentingnya pendataan warga kita di seluruh wilayah kerja kayak New York. Ya. Supaya apa? Kalau terjadi apa-apa, kita segera mengetahui dan kita bisa mengambil satu tindakan, termasuk untuk membantu yang bersangkutan jika sekiranya mereka yang bersangkutan ada masalah. Jadi kata pengantar. Dan terkait dengan perkembangan Pennsylvania, kemarin memang kita sempat berbincang ya dengan Bu Sinta tentang pentingnya pertemuan pagi ini. Karena seperti yang saya katakan tadi di muka, bahwa perkembangan pandemi COVID-19 di Pennsylvania ini cukup mengkhawatirkan dan terutama sudah beberapa warga kita terdampak COVID-19. Ya mungkin jumlah yang kami catat, terutama mereka yang positif atau yang meninggal, mungkin tidak sesuai dengan data yang sebenarnya yang ada di lapangan. Karena mungkin karena ada mereka itu nggak mau lapor. Tapi terus terang kalau nggak sampai menyampaikan, kami nggak memperoleh data pasti ya, informasi pasti terkait warga kita yang terpapar, kami nggak akan memasukkan di list itu. Karena kami tidak ingin menjadi bagian dari lembaga yang menyebarkan informasi yang tidak benar kepada warganya. Jadi kami itu memiliki 3 list di kantor itu. Satu list warga yang positif COVID-19. Terus kita punya list berikutnya, itu warga kita yang presume positif. Nah, terus ada list juga mengenai diaspora kita yang sudah berstatus warga negara Amerika Serikat,
Itu yang positif dan yang presum. Nah, yang semua yang ada yang di data ini, di data kami ini, di list kami ini, itu sudah bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, yang kami edarkan ke press release, ke warga masyarakat, ke media, itu yang positif. Itu pun yang kita sampaikan cuma jumlahnya. Kami tidak pernah menyampaikan nama, identitas. Kenapa? Karena kami harus melindungi identitas yang bersangkutan. Yang kita kasih jumlahnya. Karena kalau itu nggak kita sampaikan, jumlah yang sebenarnya, itu nanti bisa dipelintir atau bisa diinfokan dari satu mulut ke mulut yang lain, bisa bertambah. Karena kami pernah mengalami sekali, berita yang kami sampaikan itu ternyata disampaikan ulang, nggak tahu siapa yang membuat, yang jumlahnya tidak sesuai yang kita sampaikan. Jadi yang kami beritakan cuma yang positif. Yang presum positif tidak pernah kami sampaikan ke publik. Yang presum positif. Karena kenapa? Kalau yang presum positif kita sampaikan juga, biarpun itu datanya valid, sudah benar ya, secara informasi bisa dipertanggungjawabkan. Kami khawatir, karena orang kita itu cenderung, bukan kita aja, orang manapun ya, kalau sudah itu. Kalau berita A bisa jadi 2, kalau berita 2 bisa jadi 1. Jadi bisa dikurangi, bisa ditambahin. Nah kami nggak mau yang kalau presum positif kita infokan ke press release, nanti dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, bisa-bisa nanti kata presumnya hilang. Yang tersisa yang disisakan cuma kata positifnya. Nah ini nanti akan bisa membuat keresahan di warga kita tentang jumlahnya yang mungkin nggak sama antara yang disampaikan press release dengan yang fakta yang kita sampaikan pada sisi yang lain ya, melalui informasi yang lain. Jadi ini yang coba kami lakukan, termasuk pada saat kita orang menanyakan ke kami, orang yang terkait ya, kami juga nggak pernah menyampaikan nama-nama itu. Jadi nama-nama itu hanya ada di kami, di kantor kami, itu hanya bisa kami sampaikan ke keluarganya. Kalau keluarganya memang yang memang terkait dengan ini apa, dengan warga yang ini. Jadi ini yang ingin kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian dari upaya kami untuk membangun kredibilitas ini yang seperti saya tekankan dari awal pada saat saya baru datang sampai sekarang pun saya ulang-ulang. Jadi kami itu ingin menjadi pelayan publik yang profesional, yang baik. Kami ingin melayani dan mengayomi warga masyarakat kita yang ada di sini ya, sebaik yang bisa kami lakukan. Nah ini kembali ke pertemuan pagi ini, kami juga baru tahu kemarin, ya mohon maaf kalau kami memang pemahaman kami tentang warga masyarakat kita termasuk kehidupannya di masing-masing negara belum begitu sepenuhnya paham karena kami juga baru 5-6 bulan di sini. Itu pun sebagian beberapa bulan di antaranya sudah dikurung di rumah karena kasus COVID-19, jadi nggak bisa kemana-mana. Banyak pekerja kita itu yang bekerja di sektor industri. Mohon dikoreksi kepada ibu-ibu sekalian yang tinggal di Philadelphia jika yang kami salahkan itu, yang kami sampaikan ini mungkin kurang tepat. Dan dari mereka itu ada proses ya dari rumah ke tempat kerjanya itu melalui disediakan transportasi kayak shuttle ya oleh agen-agen itu. Gitu. Nah banyak dari warga kita yang terpapar itu ternyata satu pekerjaan, lokasi kerja, dan juga tinggal satu rumah. Nah sekarang kita ingin melakukan satu upaya gimana untuk meminimalisir ya efek negatif dari kondisi ini. Syukur-syukur kalau bisa menghilangkan sama sekali. Gitu. Karena itu pada pertemuan ini kami minta secara langsung untuk melibatkan Dr. Budi supaya bisa memberikan
melakukan sharing informasi dengan kita atau menyampaikan konseling kesehatan terhadap warga kita. Memang kalau idealnya, kalau dalam konteks physical distancing, itu ada pembatasan termasuk dalam konteks jumlah penumpang. Itu terjadi bukan hanya di angkutan udara saja yang selama ini kita dengar, tapi termasuk di angkutan umum, non-udara, termasuk yang shuttle. Cuma kami belum tahu, makanya nanti kami juga ingin mendengar informasi dari Bapak-Ibu sekalian tentang aturan yang berlaku di Philadelphia. Apakah ada peraturan pemerintah setempat yang memberikan sanksi jika sekiranya terdapat jasa angkutan yang yang melanggar peraturan physical distancing. Anggaplah, andaikan dalam konteks transportasi antar jemput, yang harusnya menurut peraturan itu setiap kendaraan itu cuma diisi 50% jumlah penumpang dari total penumpang yang semestinya. Namun karena mungkin pertimbangan supaya lebih praktis ya, supaya tidak mondar-mandir dan mungkin supaya lebih hemat bahan bakar, oleh pihak penyedia layanan transportasi ini dilakukan seperti situasi normal. Jadi penumpangnya tetap banyak, gitu, sesuai daya muat dari kendaraan itu. Andaikan ada peraturan yang mengikat, yang bisa memberikan sanksi, mungkin situasi ini bisa diatasi lah. Karena kalau sampai melanggar kan dia bisa dikenain sanksi. Namun kalau cuma peraturan itu sifatnya cuma himbauan, nah itu akan secara hukum sulit untuk dikenai sanksi. Jadi cuma himbauan, mau tidaknya dikembalikan kepada si pengguna jasa ini sama si pemilik ini, baik kepada si penyedia dan si pengguna jasa. Biasanya si pengguna jasa ini tidak memiliki pilihan, biarpun dia mungkin sebetulnya tidak suka kalau harus berada dalam satu mobil empet-empetan itu dengan yang lain. Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, dia terpaksa ini. Lah kita bicara kenapa perlu kehadiran Pak Budi, Pak Dr. Budi di sini. Karena dengan situasi yang anggaplah kalau memang faktanya angkutan itu memang terhadap yang mengangkut warga kita itu selalu penuh, selalu dimaksimalkan jumlahnya. Sementara aturan setempat istilahnya memang cuma batas menghimbau. Nah, itu bagaimana caranya bisa secara medis bisa melakukan ini, memberikan satu solusi terbaik dari yang terburuk. Jadi situasi itu kan terburuk, tapi yang terbaiknya. Karena ini kami lakukan di New York, di Queen, ada warga kita yang terpapar positif COVID-19. Dia sama biar rumah sakit harus karantina mandiri, tapi harus nyari tempat isolasi. Sementara dia tinggal di sebuah apartemen kecil, 2 kamar, berlima. Menantu, anak, dan cucu, dan istri, sama yang bersangkutan. Sementara dia maunya ingin mencari tempat isolasi, mengisolasikan diri di tempat khusus, karena nggak ada. Gitu. Akhirnya kita menggunakan ini, bantuan dokter kita yang di New York, untuk melakukan konseling, jadi gimana bisa melakukan karantina itu di tempat tersebut dengan kondisi seperti itu. Akhirnya si dokter ini melakukan komunikasi dengan pihak yang terpapar ini, menyampaikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Nah, dengan pihak keluarga juga sama. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dalam konteks tinggal serumah ini. Dan alhamdulillah, sekarang yang bersangkutan sudah perlahan secara pasti sudah mulai membaik.
dan bahkan sudah mulai aktif berkomunikasi dengan kami-kami yang ada di KJRI. Jadi ini kita tidak bicara pada tataran ideal. Memang kita nanti mau disampaikan, idealnya itu yang jelas ya. Idealnya itu harus sesuai physical distancing. Cuma kita ingin tahu, katanya kalau tidak salah hari ini ada yang dari warga kita yang jadi major office ya. Nah, mungkin bisa share itu mengenai peraturan itu. Kalau aturannya itu sudah resmi mengikat, ada sanksi, itu sudah oke, nggak masalah. Itu tinggal melaksanakan aja itu. Bagi yang melanggar akan kena sanksi. Tapi bagi yang kalau aturan itu cuma sifatnya himbauan, ya, nah itu akan sulit. Kalau kita minta kesadaran para agen yang ini, pemberi layanan transportasi ini, yang mengangkut ini, ya kembali ke agennya. Mungkin ada agen yang secara individu, ya, karena pertimbangan dari dirinya sendiri, dia bisa memberikan layanan itu. Tapi bagi mereka yang karena alasan kepentingan praktis tadi, untuk kepraktisan, supaya nggak bolak-balik, terus yang kedua supaya hemat bahan bakar, nggak ini, mungkin dia akan tidak mengindahkan aturan itu. Nah ini disinilah manfaat dari pertemuan ini bagian dari upaya kita untuk bisa mengadres ya. Jadi kami yang dari KJRI itu memang sangat merupakan tugas, bukan senang sebenarnya. Ini tugas kami ya. Makanya mohon kalau ada sesuatu yang memang ingin disampaikan termasuk melalui ini, jangan segan-segan untuk menyampaikan ke kami, karena kami ini akan menjadi, sudah dari awal bertekad, kami akan menjadi part of the solution, bukan part of the problem. Ini. Jadi ini yang coba kami sampaikan. Saya rasa mungkin ini sedikit pengantar dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada para pemuka agama di sini, termasuk Pak Dr. Budi ya. Kami juga saya lihat di media sosial namanya sangat dikenal ya, populer di warga kita itu ya. Karena kiprahnya yang dalam membantu warga kita terkait COVID-19, dan juga kami terima kasih kepada para pemuka ini, warga kita yang hadir di pertemuan ini, yang selama ini terus terang tanpa dukungan ya, termasuk dukungan informasi dari warga masyarakat kita di negara bagian wilayah kerja kayak New York, rasanya sulit bagi kami yang di New York ini untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat kita, terutama dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi saya percaya melalui kebersamaan kita akan bisa melewati masa sulit ini, dan disinilah letak ada satu hikmah yang kita bisa kita peroleh melalui COVID-19. Terus terang memang kita jangan selalu melihat sisi COVID-19 dari aspek negatifnya ya, tapi kita harus juga lihat sisi positifnya, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini alam semesta kita jadi sehat ya, bumi kita jadi sehat ya, biarpun dia itu mengorbankan aspek lain termasuk ekonomi ya, ekonomi dunia. Dan ini tentunya tidak hanya baik untuk kita ke depan, tapi juga akan baik, merupakan sebuah warisan yang sangat baik bagi anak cucu kita, karena buminya sudah sehat. Nah, terus yang kedua, aspek yang melalui COVID-19 ini ya, melalui situasi pandemi COVID-19 ini, akhirnya intensitas komunikasi kita, biarpun itu secara virtual, itu ternyata jauh lebih intens dibanding pada situasi normal yang kemarin, sebelum pandemi COVID-19 ini ada. Makanya sekarang istilah yang populer dalam konteks ini, jadi bukan kembali ke normal kembali, tapi dari pandemi COVID-19 kita akan menyongsong kehadiran era new normal, kenormalan baru. Jadi yang lama kan sudah ada itu, ini akan normal yang baru lagi, yang mulai merangkak juga dari nol, melalui normal ini untuk kedepannya. Jadi new normal itu yang era new normal yang sekarang lagi kita songsong bersama. Percaya disinilah letak KJRI sebagai perwakilan negara di sini untuk hadir di tengah-tengah
masyarakat kita dengan segala kemampuan yang kita miliki. Ternyata warga masyarakat kita ini terus terang kami sangat bersyukur, sangat terbantu banget dengan soliditas dan kekompakan warga masyarakat kita, ya, melalui dukungan-dukungannya, sehingga ini akan sangat bermanfaat untuk bagi kita untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat kita. Makanya kalau Bapak Ibu merasa masih kami itu ada kekurangan di sana sini, mohon diinfokan ke kami, dan HP saya itu nomornya 24 jam terbuka untuk selalu komunikasi dengan warga masyarakat kita. Andaikan Anda, Bapak Ibu kirim WA ke saya atau messenger ke saya, lama nggak dijawab, itu mungkin ada satu kemungkinan, mungkin saya lagi tidur, gitu loh. Tapi setelah saya bangun langsung saya ini kan. Karena terus terang kami di situasi ini memang akan mengurangi, kami bukan akan mengurangi, memang tidur kami sangat berkurang. Karena kami harus mantau warga kita, karena warga kita itu yang saya layani bukan hanya di wilayah kerja kita, tapi juga keluarganya yang ada di Indonesia yang kalau nelpon anytime tuh, siang di sana, malam di sini. Kami bisa merasakan kalau mereka menghubungi kami terus kami nggak menjawab, itu kan sangat kesal, Pak. Karena kami sendiri juga sama. Kalau menghubungi seseorang, tapi nggak dijawab-jawab, kami tuh merasa seperti nggak dianggap. Dan kami tidak ingin melakukan itu ke orang lain. Karena bagi kami, kalau itu kami merasakan nggak enak, kalau kami melakukan hal yang sama, berarti orang yang kita lakukan ini, yang kami perlakukan juga akan merasakan hal yang sama. Gitu lah. Tapi kalau kami merasa dongkol, jengkel, nggak suka sama orang yang saya hubungi karena responnya lama, terus kami melakukan hal yang sama, berarti kami sama buruknya dengan mereka itu. Gitu lah. Jadi kami untuk menghindari lah, memang sulit untuk kami untuk bisa sebagai manusia untuk menjadi sempurna itu nggak ada, karena kan pasti ada kesalahan-kesalahan yang bisa kami buat, tapi inilah kami upaya untuk meminimalisir, termasuk bukan hanya untuk kami pribadi ya, diri kami sendiri, termasuk untuk staf kami. Staf kami selalu sama wanti-wanti, Pak. Saya wanti-wanti betul karena kami membuka 5 hotline ini untuk melayani Bapak Ibu sekalian ini, supaya kalau gagal di nomor 1 bisa ke nomor 2, 3, 4, yang nomor 5 ada di Wisma kami, di Konsul Jenderal, supaya pas mereka menghubungi kami langsung bisa memberikan jawaban. Dan bukan hanya menerima, tapi yang kami selalu tekankan pada saat melayani harus ramah. Termasuk mungkin pada saat ditelepon lagi tidur, bukan tidak bermaksud ramah, tapi karena masih terbawa hawa tidur. Tapi itu kan bagi kita mungkin merasa baru tidur, tapi bagi orang yang di balik telepon sana, apalagi kalau yang di Indonesia ya, dia siang telepon di kita tengah malam, bagi mereka tahunya kok suaranya kok tidak ramah, tidak ini. Lah itu yang kita jaga. Itu paling cuma nahan diri 5-10 menit kok. Setelah itu tidur lagi aja gitu. Itu yang selalu tekankan ke staf kami untuk supaya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk warga masyarakat kita. Saya rasa demikian Bapak-bapak pengantar dari kami, dan mungkin kami ingin memulai ini diskusi ini. Ini kita ngobrol-ngobrol aja sebetulnya untuk mencari solusi, terutama yang terkait mengenai warga kita yang menggunakan jasa angkutan menuju ke tempat kerjanya, supaya apa? Supaya tidak tidak banyak lagi warga kita yang terpapar oleh COVID-19. Demikian, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Oki, yang saya tunjuk sebagai ini moderator. Silakan Mas Oki. Terima kasih banyak Pak Konjen. Terima kasih banyak atas sambutannya dan pembukaannya. Mungkin selanjutnya kami akan mengundang Ibu Sinta Penyami dan Pastor Aldo. Ibu Sinta ini akan menjelaskan maksud dari pertemuan kita pagi ini, dan Pastor Aldo juga akan menyampaikan update gitu Pak mengenai situasi terkini di Philadelphia. Mungkin kami ingin mengundang langsung Ibu Sinta. Ibu Sinta, apakah sudah di-unmute? Sudah, Pak. Sudah, silakan Bu Sinta. Ya. Makasih sekali lagi, terima kasih kepada Pak Konjen dan staf KJRI yang sudah mau menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kita semua di Philadelphia pagi ini. Saya kemarin meminta meeting ini karena saya pikir waktunya untuk kita berkomunikasi dan berdiskusi secara keseluruhan ya dalam komunitas, karena memang ada
kekhawatiran dari teman-teman yang message saya langsung dengan mereka merasa khawatir dengan untuk pergi bekerja, untuk ikutan berangkat dalam van. Jadi saya pikir kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu pihak aja. Mereka bisa komplain, tapi mungkin teman-teman dari agen, makanya saya mengundang teman-teman dari agen juga untuk memberitahu pada saat ini yang memang kita sudah melakukan ini. Mungkin ada agen yang belum melakukan, tapi mungkin yang sudah melakukan tindakan pencegahan dengan sterilisasi dan mengurangi jumlah penumpang itu mungkin boleh di-share, karena ini kan sesuatu yang baik. Jadi kita bekerja sama bukan untuk saling menuduh, tapi untuk saling membantu dan saling membangun. Jadi itu sebenarnya tujuannya, dan juga mungkin kita bisa berdiskusi sama-sama kalau ada pertanyaan dari KJRI dan mungkin ada pertanyaan dari komunitas ke KJRI tentang bantuan-bantuannya dalam masa krisis ini. Terus juga mau mengucapkan terima kasih kepada KJRI atas kiriman maskernya. Sudah 2 kali kita lakukan bakti sosialnya, dan kemudian hari Minggu ini kita akan lakukan lagi bersama tim kampung, tapi juga ini adalah effort dari teman-teman dalam satu komunitas. Jadi bukan cuma segelintir orang, tapi ada dari bisnis dan dari teman-teman dalam komunitas yang menyumbang dan memberikan makanan. Itu aja sebenarnya. Terus nanti saya akan bantu Pak Oki untuk bagian tanya jawab Q&A. Di sini ada Pak Dokter Budi, dan kemudian nanti ada update dari Pak Aldo, dan kemudian ada Pak Bambang dan Pak Petra yang akan mewakili agen, akan sharing apa yang sudah mereka lakukan, tapi tidak mewakili semua agen, hanya mewakili perusahaan mereka aja. Dan tadi ada Ibu Lia dari New York yang adalah imigrasi lawyer. Kalau memang ada pertanyaan itu mungkin ya pada saat ini nanti bisa dibuka juga. Silakan Pak Oki, mungkin langsung ke Pak Aldo. Ya, silakan langsung Pastor Aldo, Pak. Pak Aldo, ya. Ya, selamat pagi Pak Konjen. Nama saya Aldo. Saya cuma mau sebelum saya kasih update, kalau tadi Pak Konjen bilang bahwa kehadiran konsulat untuk menjadi part of solution, yang saya rasakan sudah thumbs up untuk Pak Oki yang sangat responsif. Pada saat saya kasih update, dia sangat responsif, mengatur di dalam pengiriman sembako untuk orang di Philadelphia. Demikian juga dengan Pak Irwan, thumbs up. Saya sama Pak Irwan, saya tahu juga Pak Konjen tahu mengenai satu orang Indonesia di Scranton yang terkena positif dan yang akan lagi di dalam pemulihan dan akan kita pulangin ke Indonesia. Saya melihat bahwa saat-saat ini dari pihak KJRI sangat very responsif di dalam merespon apa yang menjadi kebutuhan atau keluhan-keluhan kami. Secara singkat untuk update-nya ya Pak ya, saya tahu Bapak udah tahu juga ya, untuk sekarang ini up to now udah ada 6 warga Indonesia yang meninggal dunia, dan seperti tadi Bapak sampaikan yang sakit sebenarnya banyak, dan ada di antara mereka tuh yang cuman sharing sama orang rumahnya, ada yang memang sharing sama community leadernya gitu. Jadi memang itu nggak bisa didata secara akurat mengenai jumlah mereka yang terkena. Itu satu. Kedua, selama dari minggu pertama sampai sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan dari gereja-gereja, dari komunitas, dari masjid di mana yang bekerja sama untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat di Philadelphia, and saya melihat itu sesuatu yang luar biasa banget, effort dari masyarakat di dalam memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir berhubungan dengan pekerjaannya Pak Konjen ya, cuman ya sebagaimana tadi idenya Sinta, kenapa ada kayak gini, saya pribadi melihatnya bahwa ini adalah suatu dilematis di mana ada orang-orang yang mengutamakan kesehatan, ada orang-orang yang membutuhkan uang, dan saya tidak membela agent-agent juga. Agent-agent di sini malah tujuannya adalah membantu untuk bagaimana mereka bisa bekerja, and it's complicated. Makanya pertemuan pagi ini sangat penting sekali untuk kita diskusiin. Sekian dari saya. Silakan Pak Oki. Terima kasih banyak Pendeta Aldo atas sharing updates-nya. Selanjutnya kami ingin mengundang dari Mayor's Office, Ibu Lilian. Apakah sudah bersama kita ya, Ibu Lilian Kristaka? Ibu Lili?
Ibu Lili atau mungkin Ibu Lili, silahkan Ibu Lili, apa kabar Bu? Selamat pagi Pak Oki. Apa kabar Bu Lili? Selamat Silahkan pagi Bu. semuanya. Iya, terima kasih untuk introduction-nya Pak Konjen. Saya cuma mau menyampaikan beberapa hal aja. Di sini juga ada Ibu Dewi yang juga selaku part of Mayor Office. Saya sudah merangkum, kemarin kita udah ngobrol dengan pihak City sendiri. Ada 3 poin yang sekarang mau ditegaskan lagi. Kalau kemarin Pak Governor Wolf itu ada pemberitahuan bahwa Pennsylvania akan buka tanggal 8. Tapi Philadelphia sampai sekarang ini masih red zone, jadi anjuran dari City adalah Philadelphia akan memiliki jadwal pembukaan yang berbeda dan belum diputuskan sampai sekarang ini. Karena angka penyebarannya masih tinggi dan kita masih belum bisa reopen. Dan yang kedua, ketika nanti Philly reopen akan ada protokol untuk daily activity-nya, baik bagi bisnis dan baik untuk baik bagi bisnis dan daily activity untuk masyarakatnya sendiri. Dan bagi pemilik bisnis sampai saat ini belum ada perubahan lagi, masih untuk bisnis esensial aja yang masih boleh buka. Selebihnya dari itu masih tetap sama peraturannya, belum ada perubahan lagi. Dan sesuai dengan tadi introduction dari Pak Arifi, peraturan untuk agensi sendiri menyangkut masalah pengantar jemputan dari agensi ini, kemarin kita udah ada bikin video Pak untuk masyarakat. Saya, Ibu Dewi, Bu Sinta, dan Pak Aldo, dan Ibu Desi dari Health Center. Itu himbauan dan juga pemberitahuan kepada masyarakat bagaimana caranya agar peraturan pengantar jemputan ini dan himbauan agar agensi itu melakukan social distancing, pengurangan penumpang, penggunaan masker yang wajib di dalam mobil, dan sanitasi di dalam mobil sendiri gitu. Dan sudah kami tegaskan bagi para pelanggar peraturan tersebut akan disangsikan sama seperti pelanggaran terhadap peraturan City, karena this is like a business conduct regulation. Jadi bagi yang tidak mengikuti peraturan, masyarakat yang mengetahui itu bisa langsung lapor ke community leader atau ke kami, ke saya atau Ibu Dewi langsung, atau ke yang lainnya. Mungkin karena kadang kan ada orang-orang yang bekerja di pabrik juga dan ikut agensi dan mereka tahu, mereka melihat, tapi mereka takut untuk langsung ngomong langsung ke agensinya. Dengan ketakutan nanti, nggak bisa kerja lagi. Nah, kalau misalnya langsung ngomong ke agensinya secara langsung, ada ketakutan seperti itu. Jadi kemarin kita sudah himbau kalau misalnya memang seperti itu atau ada keterbatasan bahasa untuk lapor langsung ke City, itu bisa melewati kami atau melewati community leader. Nanti bisa langsung kami sampaikan ke 311 karena itu peraturannya sudah jelas dan bisa langsung ditindak. Jadi ini bukan sekedar himbauan lagi, Pak, tapi sudah peraturan yang jelas. Begitu kira-kira ya. Iya, Pak, oke. Oh, terima kasih Bu Lili. Mungkin kalau dari Bu Dewi, apakah ada yang mau ditambahkan, Ibu Dewi? Kami mengundang Ibu Dewi. Ya. Silakan Ibu. Halo. Terima kasih Lili atas informasinya. Tambahan dari saya tuh hanya saya tuh ingin supaya yang seperti Ibu Lili sampaikan juga, kalau bisa tuh orang yang lapor ke community leader atau temannya, dari teman ke teman mengenai agensi itu dirahasiakan juga gitu ya. Jadi orang itu juga, saya percaya nih kalau seandainya satu orang aja melapor seperti itu, terus kita bisa sampaikan ke pihak agensi secara privately, mungkin orang itu juga merasa nyaman dan juga dia bisa kasih tahu ke temannya,
oh agent saya juga begini nih, gimana caranya sih? Gitu. Tapi tergantung agent masing-masing juga, apakah mereka itu mau berubah atau tidak itu tergantung mereka. Saat ini kita cuma bisa memberikan penyuluhan dan juga ada tindakan dari Siti kalau seandainya mereka melanggar, gitu. Oke, baik Bu Dewi. Jadi sebetulnya ini sudah bukan himbauan lagi ya, tapi sebenarnya sudah ada regulasi yang mengaturnya, yang mengatur social distancing. Jadi ini tergantung bagaimana agensi dapat mematuhi peraturan tersebut. Kita lanjutkan saja langsung ke sesi berikutnya ya. Kita sebetulnya sudah ada 2 teman-teman wakil dari agensi. Ini Pak Bambang dan Pak Petra. Mungkin bisa share Pak, karena ini agensi yang sudah melakukan social distancing. Jadi mungkin bisa share ke kita semua bagaimana hal tersebut dilakukan. Mungkin Pak Bambang. Ya, halo. Halo, apa kabar Pak? Silahkan Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya. Terima kasih buat Pak Konjen dan teman-teman semua yang ada di sini, community leader, juga Dr. Budi. Dari saya pribadi, dari company kami sebagai agensi salah satu agensi di Philadelphia, sejak pandemi ini terjadi, sudah ada rumor-rumor terjadi di New York atau di Amerika, kami dari pihak agensi kami sudah melakukan tindakan-tindakan preventatif, terutama itu untuk memastikan bahwa setiap pekerja kami dalam kondisi sehat. Kami punya tim juga yang memantau kesehatan mereka dan tidak secara detail, tapi kami hampir menanyakan satu persatu bagaimana kondisinya. Kalau mereka ngerasa sakit sedikit aja, misalnya batuk-batuk atau nggak enak badan, kami segera suruh dia pulang kalau dia sedang bekerja. Kalau dia ada jadwal untuk bekerja keesokan hari, kami suruh stay home dulu, paling nggak 2 minggu. Kalau misalnya pekerja ini masih ngerasa dirinya sehat, kami terpaksa menyatakan bahwa dia tidak akan dijemput, gitu loh, karena dia harus stay di rumah. Itu salah satu yang pertama, yang terutama. Terus, kami juga melakukan pemantauan melalui tim kami juga, apabila ada orang yang mencari pekerjaan ke agensi kami, dan kami nggak kenal orang ini sebelumnya, kami akan tanya dulu, datang dari mana, dari state mana, misalnya dari luar state, atau bahkan baru datang dari luar negeri, itu kami wajibkan untuk 14 hari minimum melakukan self-quarantine atau stay at home dulu. Gitu. Terus mengenai transportasi, sejak berapa minggu, sejak awal pandemi ini terjadi, kami sudah mulai melakukan tindakan yang namanya membagikan disinfektan spray kayak Lysol dan segala macam ke setiap sopir-sopir kami dengan tujuan mereka sebelum dan setelah bekerja mereka akan semprot dulu semua van atau semua mobil yang dipakainya, dikendarai oleh mereka, di-spray dulu, didiamkan beberapa lama, baru dipergunakan. Yang pertama. Yang kedua, kami juga membagikan kepada sopir dan pekerja kami masker dan hand sanitizer untuk selalu dipakai selama berpergian di dalam mobil atau van itu. Terus kemudian kami juga memastikan bahwa jumlah penumpang tidak lebih dari 10 orang. Kami usahakan paling maksimum 8 orang. Tapi terkadang karena keterbatasan mobil yang kami sediakan juga, akhirnya terpaksa ada yang maksimum sampai 10 orang termasuk sopir. Nge-trend sih, jadi ngobrolnya nggak ya? Gitu. Terus setelah membagikan masker dan sarung tangan juga, terus membatasi jumlah penumpang, karena saya sendiri pribadi memantau, kadang saya datang ke pabrik, saya melihat bagaimana mereka ditransport dengan big van itu. Jadi sistemnya itu kalau big van-nya besar, yang 15 passenger, itu kan ada beberapa row. Nah itu duduknya diselang-seling, gitu. Bahkan kalau bisa dalam satu row bangku itu cuma 1 orang aja, gitu loh. Nanti di belakangnya diseling, semacam kayak gitulah. Mereka bisa mengatur sendiri. Terus kami juga melakukan pendekatan ke company-company yang membutuhkan jasa kami, ke pabrik-pabrik. Kami melakukan pendekatan dengan arti kami berbicara kepada mereka, diskusi mengenai kondisi yang terjadi saat ini. Jadi misalnya mereka meminta jumlah pekerja tertentu, mungkin kami nggak bisa memenuhi saat ini. Karena kami lebih mementingkan kesehatan atau mementingkan keselamatan para pekerja kami.
Jadi, dan syukurnya mereka bersedia bekerja sama. Jadi walaupun mereka meminta ada jumlah permintaan yang harus dikirimkan adalah sejumlah pekerja, tapi kalau itu melebihi dari kapasitas big fan atau kapasitas fan dengan kondisi keamanan tertentu, kami akan terpaksa menolak gitu. Kami hanya bisa kirim sekian gitu. Nah, terus juga selama ini dari pihak pabrik sudah membuat surat keterangan kepada kami dan kepada pihak-pihak yang berwajib bahwa pabrik atau bisnis yang mereka tetap buka dan jalankan itu termasuk dalam kategori essential, dalam arti tetap berjalan menurut standar pemerintah. Dan mereka membuat surat pernyataan itu, dikirimkan ke kami akan copy surat itu, dan kami bagikan ke setiap driver, sopir, supaya mereka punya pegangan. Kalau just in case di perjalanan mereka mengalami sesuatu, di situ juga ada nomor telepon kami, ada nomor telepon perusahaannya, segala macam. Jadi, misalnya diberhentikan oleh polisi, ditanya, ini kenapa kok rame-rame di dalam satu mobil, atau ini kalian mau kemana, itu ada penjelasan resmi dari pihak pabriknya. Gitu. Terus kami dan tim, saya dan tim terus mengupdate informasi, dan terutama informasi yang kami dapatkan, kami nggak mau sekedar kayak dari sosial media, dari Facebook ada yang ngepost ini, itu nggak gitu, tapi kami bergantung sekali dengan informasi yang resmi dari city, dari government, atau dari konjen, dari konsulat jenderal di New York, atau dari pemerintah Amerika sendiri. Jadi dari update-update itu, seperti tadi yang diinformasikan Bu Lili dan Bu Dewi dari City, dinyatakan bahwa Philadelphia belum siap untuk reopen, masih dalam kondisi red zone. Jadi kami tetap harus waspada, tetap menjalankan setiap guidance yang diberlakukan oleh pemerintah, dan kami akan berusaha untuk terus menginformasikan itu kepada para pekerja kami. Memang kendalanya ya jelas karena kondisi ekonomi, mungkin mereka ada yang merasa nggak enak badan, tapi tetap berusaha ngomong, enggak, saya nggak apa-apa kok, saya oke-oke aja untuk tetap bekerja. Itu kendalanya, memang. Dan sejauh ini kami bisa meminimum adanya gejala-gejala seperti itu, karena kami punya pendekatan khusus kepada setiap pekerja kami. Jadi, dan juga dengar laporan dari teman-teman sekerjanya, misalnya, si A ini kayaknya kok kemarin batuk-batuk. Nah, kami langsung kontak si A ini untuk bilang, kamu nggak sehat, atau kamu lagi sakit. Udahlah, kamu mendingan stay home dulu, gitu. Nggak apa-apa, no problem, stay home dulu. Dan untuk sopir-sopir terutama, karena mereka yang benar-benar menjalankan operasional berkendara, saya dan tim kami dari pihak agensi kami itu benar-benar menekankan kepada mereka untuk menjaga keselamatan diri dan keselamatan penumpang, dalam arti menjaga kesehatan, dan seperti saya bilang tadi, tetap menjaga kebersihan fan, terus dilap fan-nya dengan segala surface di fan, setiran, dashboard, kursi, semua harus dilap, dibersihkan sebelum dan setelah bekerja. Itu aja. Ini sekali lagi saya mewakili dari apa yang kami jalankan dari agensi kami. Saya jujur tidak tahu apa yang agensi-agensi lain jalankan, tapi kami juga melakukan update dengan teman-teman agensi yang lain, dalam arti memberitakan bahwa, oke, di agensi saya ini yang saya jalankan. Di agensi kamu gimana? Misalnya mereka, saya belum tahu, tapi bisa dijadikan masukan. Kira-kira seperti itu dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Pak Oki, silahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang atas penjelasannya. Jadi kalau di tempat Bapak sudah dilakukan ya Pak physical distancing, dan juga sudah ada upaya-upaya untuk sterilisasi kendaraan dan sebagainya. Ini sebelum kami lanjutkan ke pembicaraan berikutnya, ini saya ingin sampaikan sedikit nih untuk nanti sesi tanya jawab. Apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa gunakan fitur chat. Jadi nanti bisa langsung ditanya di sana, atau mungkin bisa diinfokan bahwa Bapak atau Ibu ingin mengajukan pertanyaan. Atau Ibu bisa menggunakan fitur raise hand. Jadi nanti akan kami catat siapa penanyanya. Oke, untuk berikutnya mungkin kami ingin mendengarkan dari Pak Petra. Pak Petra, apakah masih di sini? Pak Petra? Terima kasih untuk waktunya. Ya, silakan, salam hormat Bapak Konjen yang terhormat, untuk juga rekan-rekan semua.
Bagi saya dari kami tidak jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan Pak Bambang, karena kita juga bekerja sama ya Pak Bambang, satu tim dalam bisnis agensi ini. Cuma bagi kami paling utama dalam masa pandemik ini nomor satu adalah informasi dari penderita atau orang yang tersuspek penyakit ini sendiri. Jadi kalau kita tidak ada keterbukaan, seperti yang sudah disampaikan Pak Konjen, itu akan menjadi pintu masuk penyebaran ke orang-orang yang lain. Jadi itu yang sangat kita mungkin bisa dibantu Pak Konjen untuk penyuluhan ke para masyarakat dan pekerja orang-orang Indonesia untuk kita boleh tidak malu, terbuka, jujur. Kalau kita merasa badan tidak enak atau ada gejala-gejala yang kurang baik terhadap dirinya, sehingga bisa diinformasikan terutama kepada pekerja, pada agensi, kepada temannya, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah awal dan itu sangat membantu untuk pencegahan itu sendiri. Jadi seperti itu, saya hanya untuk hal teknis seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang, itu memang sudah kita lakukan dari awal-awal sejak pandemik ini muncul. Sekian dari saya seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan atau usulan buat kami akan terima dengan senang hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Petra untuk penjelasannya. Jadi kurang lebih sama dengan seperti yang ditegaskan Pak Bambang ya, bahwa yang paling utama adalah informasi dari penderita itu sendiri. Jadi kalau tidak jujur itu berpotensi untuk menularkan ke orang lain. Hanya kita akan ada sesi diskusi Pak, mungkin khusus setelah pembicara terakhir. Selanjutnya kami ingin mengundang Bapak Dr. Budi Saputra dari Mercy Hospital. Kami ingin mendengar tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Konjen, kita ingin mendengarkan tips dan saran aman bagaimana kalau terpaksa menaiki kendaraan yang penuh penumpangnya gitu. Apa saja protokol kesehatan yang harus dilakukan? Pak Budi, Pak Dr. Budi mungkin bisa silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Konjen. Terima kasih atas waktu yang Pak Konjen sediakan untuk kami. Selamat pagi Pak Oki dan para community leaders semuanya. Jadi kalau dari saya sendiri, dari segi kesehatan, ada 3 hal sebenarnya yang penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu adalah dari bagian employer, dari pabrik dan owner, dan dari agent. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pekerjanya sendiri. Dan yang ketiga adalah dari peran dari community leaders yang harus kita lakukan. Dari segi owner atau not owner, maksudnya employer atau agent, semuanya tadi sudah diceritakan oleh Pak Bambang dan Pak Petra, itu menurut saya sudah bagus ya. Memang seperti yang Pak Konjen tadi katakan, kalau mau idealnya, nanya saya, idealnya jangan kerja semuanya. Beberapa minggu ini jangan kerja dulu. Kalau dari saya seperti itu, tapi kan ideal dan praktek itu nggak bisa sejalan seperti itu, karena kita tahu dilemanya ya kan, segi kebutuhan finansial, ekonomi, itu harus kita seimbangkan juga. Jadi, benar yang tadi Pak Konjen juga bilang, kita sekarang harus memilih yang opsi terbaik dari semua yang buruk gitu. Dan salah satu caranya adalah kita harus meminimalisasi resiko penularan. Yang saya paling khawatirkan adalah memang transportasi. Karena transportasi ini adalah resiko paling tinggi buat para teman-teman orang Indonesia kita yang akan bekerja. Karena mereka berada di dalam satu ruangan tertutup, satu ruangan kecil tertutup, beberapa orang, di atas 10 orang, dulu yang saya dengar begitu, dan penularannya ini akan terjadi dengan cepat, dengan begitu. Jadi ini yang pertama-tama yang paling penting yang menurut saya memang harus kita bahas, dan semua yang tadi Pak Bambang dan Pak Petra bicarakan sudah bagus. Mungkin ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan di sini ya. Yang pertama yang paling penting itu menurunkan jumlah penumpang, Pak. Menurunkan jumlah penumpang itu penting sekali karena kalau duduk sudah berdesak-desakan itu sangat beresiko sekali untuk menularkan, ya kan?
Yang kedua yang saya pikirkan adalah mungkin sirkulasi udara. Kebetulan saat ini kan sudah mulai spring, udara sudah mulai, temperatur sudah mulai hangat. Apakah bisa kita buka sedikit jendelanya kalau mau pergi kerja, jangan ditutup semua. Kemudian bagian ventilasi yang di depan tuh di dashboard, kan bisa tuh ada tombolnya yang bisa sirkulasi tertutup, sirkulasi terbuka, kita buka tombolnya untuk sirkulasi terbuka begitu, supaya sirkulasi udara bisa terus berputar di dalam, menurunkan resiko. Kemudian yang kedua, ini cuma saran, saya tidak tahu apakah prakteknya nanti bisa dijalankan apa enggak, hanya ide-ide. Yang saya juga khawatirkan adalah, mungkin di tempat kerja saya dengar sudah ada screening untuk termometer ya, sebelum kerja diperiksa temperaturnya. Tapi menurut saya itu sudah telat, Pak. Kalau sudah sampai di tempat kerja, orang ternyata ketahuan demam, itu selama perjalanan sampai tempat kerja sudah berapa yang tertular gitu. Apakah mungkin para supir, driver, itu dibekali satu termometer, jadi saat penumpang mau naik mobil sudah di-screening dulu, sebelum sampai di pabrik. Di-screening dulu. Ini bukan berarti kita menurunkan resikonya sampai 100%, tidak, karena bagaimanapun kita tahu teorinya ada orang-orang yang tidak ada demam, tidak ada gejala, tetap bisa menularkan, tapi paling tidak kita menurunkan resiko. Lebih banyak yang bisa kita turunkan resikonya. Kemudian, yang ketiga, masalah masker. Pak, masalah masker ini, kita juga perlu tahu bahwa masker-masker yang ada, yang dipakai oleh komunitas, itu tidak terlalu efektif buat mencegah penularan. Tapi tetap lebih baik daripada tidak pakai masker. Masker, kualitas masker kan ditentukan oleh pori-pori bahannya, ditentukan oleh ionisasi dari bahan itu sendiri, dan ditentukan juga oleh apakah dia bisa seal seluruh bagian dari hidung dan mulut kita. Ya. Masker yang kita pakai di rumah sakit, itu yang namanya N95, itu adalah masker yang cukup efektif, tidak paling efektif, karena N95 sendiri, angka 95-nya itu menentukan berapa persen partikulat di sekitar kita bisa disaring, difilter. 95 itu artinya 95% bisa difilter. Jadi tetap 5% masih ada kemungkinan kita tertular, walaupun memakai N95. Yang lebih bagus lagi ada yang namanya N99 atau N100 gitu. Anyway, masker yang di bawah itu kualitasnya adalah masker surgical masker, ya warna biru atau hijau. Itu mungkin bisa menurunkan sekitar 60%, 50% kemungkinan penularan, gitu. Saya juga tidak tahu pasti angkanya berapa. Dan yang paling rendah kualitinya adalah masker buatan sendiri yang pakai kain. Tetap bisa menurunkan resiko penularan, mungkin sekitar 40%, 30%. Tapi intinya adalah kita tetap lebih bagus pakai masker daripada nggak pakai masker, ya kan? Tapi apakah bisa kita meminta bantuan dari diaspora atau community leader atau mungkin dari konsulat jenderal untuk mendonasikan masker yang lebih bagus kualitasnya? Karena saya dengar dari salah satu community leader, mereka punya akses untuk memesan masker yang namanya KN95. KN95. Masker KN95 itulah masker-masker yang dipakai di China yang kualitasnya sama dengan masker N95, cuma tidak di-approve oleh FDA di sini. Tapi itu bisa di-order itu, Pak. Dan bisa nggak itu kita order? Dan saya dengar harganya juga tidak mahal. Kita order itu, kemudian kita bantu, kita bagi-bagikan kepada para pekerja. Begitu, itu saran saya yang berikutnya. Kemudian, saran saya yang lainnya, apakah mungkin bisa kita perjelas himbauan kepada teman-teman pekerja kita dari agent-agent. Mungkin kalau sekarang kita lebih, istilahnya gimana ya, lebih kita perkeras sedikit himbauannya. Seperti gini loh, kalau di government ada himbauan mengenai drunk driver. Mereka bilang, DUI, your ignorance will cost life. Artinya gini, Anda mungkin kalau sakit nggak kenapa-napa, tapi sakitnya Anda bisa membunuh teman Anda. Mungkin diperbagus sedikit kalimatnya begitu, tapi intinya seperti itu gitu loh. Jadi agak kita takut-takutin dikit lah lebih lagi. Mereka maksudnya lebih kesadarannya lebih ditingkatkan dengan cara mengatakan bahwa Anda punya ignorance itu bisa cost life for your friend. Gitu. Jadi tolong
Kalau Anda ada gejala, punya kesadaran sendiri untuk tinggal di rumah, begitu. Kemudian yang berikutnya juga dari para pekerja, kita minta dihimbau untuk lebih lagi self awareness mereka, dan dari community leader, apakah bisa meningkatkan perannya lebih lagi untuk melakukan contact tracing. Jadi buat para community leader itu bisa lebih proaktif lagi untuk men-trace teman-teman kita yang sudah terkena atau terekspos, dan meminta mereka untuk stay home, begitu. Kayaknya sekian aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi atas sharing-nya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kami catat ya, tapi nanti mungkin di akhir sesi saja kami simpulkan sedikit. Untuk sesi berikutnya ini kita mendapat sudah ada beberapa orang yang ingin bertanya, tapi ini mungkin saya serahkan kepada Ibu Sinta untuk membantu jalannya diskusi. Ibu Sinta, silakan Ibu Sinta. Oke, terima kasih Pak Oki. Ini sudah ada 4 pertanyaan ya. Nanti saya tanyakan aja supaya kita bisa langsung rolling, karena saya tahu ada teman-teman yang ada meeting lain dan harus bekerja juga. Jadi pertanyaan yang pertama ini dari Pak Kilat, dan kemudian ini akan bisa langsung dijawab oleh Ibu Dewi, karena jawabannya ini ada langsung dari City of Philadelphia Office of Immigrant Affairs. Jadi pertanyaannya adalah mengenai rapid test, apakah bisa diusahakan untuk komunitas Indonesia di Philadelphia karena health center nomor 2 terbatas dalam test kit ini. Dan kemarin memang saya juga terima emailnya dari Amy Yusodio mengenai rapid test ini. Silakan Ibu Dewi langsung dijawab aja. Untuk menjawab pertanyaan Pak Kilat, ini sebenarnya rapid test ini di City Philadelphia ini udah disebar gitu loh. Jadi bukannya nggak ada gitu, tapi khusus untuk warga Indonesia, karena komunitas kita ini berada di populasinya kebanyakan itu mengumpul di South Philadelphia. Mereka itu ada di Jefferson Hospital, itu drive-thru, dan semua urgent care di Philadelphia itu bisa melakukan tes juga gitu loh. Jadi bukan hanya 1-2 tempat, bukan hanya di health center number 2 juga gitu loh. Semua health center itu juga bisa, tapi saya juga nggak, dari City itu tidak menganjurkan untuk ngetes kalau cuma pengen tahu aja gitu loh. Kecuali kalau misalnya udah ada gejala gitu loh. Gejala-gejalanya itu nanti ditanyakan oleh pihak dari urgent care atau health center dan juga hospital-hospital yang punya testing kit itu, mereka itu bisa harus menjawab dengan tepat gitu loh. Kalau enggak, mereka bisa ditolak juga, gitu. Yang paling cepat itu yang saya tahu itu ya, pengalaman dari saya yang di-share oleh rekan dari MCAA tersebut itu, kalau seandainya kita satu rumah dengan orang yang positif, itu pasti kita bisa dites langsung. Karena chance untuk terkena COVID ini itu sangat besar sekali gitu loh. Maka dari itu mereka bisa mengizinkan secara langsung. Dan juga kedua ini, kalau seandainya kita punya penyakit dan penyakit kita ini membutuhkan pertolongan dari dokter, seperti pergi ke dialisis, ya kan? Dan juga misalnya orang tersebut itu batuk-batuk sedikit dan orang dari dialisis ini menolak untuk memberikan layanan dialisis untuk kidney orang tersebut. Dan kita bisa bilang, oke, bawa surat dari tempat dialisis kalau saya ini harus dites untuk kembali ke tempat dialisis saat berikutnya itu. Jadi semua itu kita nggak bisa secara per komunitas. Ini hanya untuk warga negara Philadelphia. Walaupun itu punya surat atau tidak punya surat, mereka itu tidak akan menanyakan saat kita mau ngelapor untuk tes COVID ini, mereka nggak akan menanyakan SS mana, nggak mungkin gitu loh. Pertanyaan pertama itu punya asuransi apa enggak? Kalau seandainya nggak punya asuransi, itu nggak masalah. Dia bisa
menelusuri background kita ini. Kalau seandainya itu, kalau nggak salah, bayarannya itu $150 untuk di urgent care kalau kita nggak punya asuransi. Dan itu untuk semuanya, gitu loh. Untuk semuanya itu termasuk orang-orang yang warga negara Amerika yang tidak mempunyai asuransi. Karena nggak semua orang itu punya health insurance, gitu loh. Emang diharuskan, tapi sebagian orang ya masih ada juga yang nggak punya asuransi, gitu. Jadi orang-orang kita ini harus punya kemauan yang maksudnya jangan takut untuk maju masuk ke rumah sakit atau ke urgent care untuk ngetes gitu loh. Nggak akan ada hubungannya dengan imigrasi sama sekali. Itu aja. Ya, ini ada tambahan dari Dr. Budi, silakan mengenai rapid test ini, dan juga ada masukan di 10 dan Samsung itu ada yang gratis, dan memang ada kalau di tempat-tempat lain memang ada biayanya ya, tapi silakan Dr. Budi untuk menanggapi. Iya, terima kasih Bu Sinta. Jadi emang yang tadi seperti Bu Sinta bilang, ada tempat-tempat tertentu yang sekarang bisa menyediakan pelayanan gratis untuk rapid test, tapi tetap kendalanya adalah harus ada alasan yang kuat untuk bisa dites, karena memang jumlah masih terbatas dan mereka masih memprioritaskan buat orang-orang yang lebih membutuhkan. Tapi juga ada tempat-tempat yang bisa memberikan rapid test ini dengan membayar. Karena saya sudah mendengar dari beberapa orang pasien yang kontak saya, ya mereka bayar sekitar $100, agak mahal sih memang, itu $100 sekali tes. Dan mereka tidak nanya, mereka siapa aja yang berani bisa bayar, mereka akan tes gitu. Cuma masalahnya concern saya adalah tentang rapid test ini ada begini. Rapid test itu nggak sama dengan PCR test. PCR test itu adalah tes yang mereka dilakukan oleh hospital-hospital dan institusi-institusi kesehatan tertentu yang lebih besar. PCR test itu ada langsung mendeteksi adanya virus di dalam badan kita. Kalau rapid test itu tidak mendeteksi langsung virus, tapi mendeteksi immune response kita terhadap virus. Artinya apa? Dalam beberapa hari pertama, saat virus sudah masuk ke dalam badan, sekitar mungkin 3-5 hari pertama, itu badan kita belum mengeluarkan respon antibody, belum mengeluarkan respon imun. Jadi, kalau Anda rapid test dalam 3-5 hari pertama setelah terekspos, hasil rapid test Anda akan tetap negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun rapid test Anda positif, rapid test itu tidak spesifik menyatakan Anda terkena COVID-19. Rapid test cuma menyatakan Anda terkena infeksi coronavirus. Sementara coronavirus itu banyak sekali tipenya, dari mulai yang SARS, yang MERS, sampai common cold. Beberapa tipe common cold juga bisa disebabkan oleh coronavirus. Jadi kesimpulan saya adalah, melakukan rapid test untuk screening apakah seorang itu bisa tetap bekerja atau enggak, itu useless menurut saya. Yang berguna untuk rapid test adalah untuk menentukan apakah orang yang sakit sudah bisa balik kerja kembali. Itu lebih berguna. Artinya orang ini sudah confirm positif, supaya dia bisa balik kerja lagi, di rapid test. Dilihat dia negatif, aman dia untuk kerja lagi. Gitu, thank you. Terima kasih Dr. Budi, itu membantu sekali ya, karena memang banyak yang bilang, coba kalau misalnya, bisa nggak tuh perusahaan-perusahaan yang ada pekerja Indonesia dikasih rapid test ya, itu jawabannya bagus sekali, kalau memang orangnya tidak positif terus harus di rapid test, terus kita harus mengeluarkan biaya yang berapa banyak, mungkin dari agen atau dari employer, jadi mungkin ini jawaban yang praktikal. Kita akan mulai lanjutkan langsung, untuk teman-teman yang bukan pasien health center nomor 2, itu ada informasinya dari Ibu Desi di chat, bisa menghubungi nomor 267-491-5870 kalau memang membutuhkan tes ini dan merasa positif, nanti akan dikirim ke health center nomor 3. Untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan untuk Pak Bambang dan Pak Petra, ini pertanyaan dari Ibu Lili mengenai agensi. Apakah agensi memiliki asuransi yang mengcover keselamatan dan kesehatan pekerjanya? Silakan mungkin dari Pak Bambang atau Pak Petra, silakan salah satu. Ya, menjawab pertanyaan Ibu Lili, ya kami punya asuransinya untuk itu namanya Workcom ya. Kita pasti ada karena itu wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Mungkin Pak Petra bisa tambahin? Monggo Pak. Ya, saya sama dengan Pak Bambang, setiap perusahaan agensi kita selalu diwajibkan untuk mempunyai worker compensation, juga ada satu lagi insurance liability juga.
Itu untuk menjamin keselamatan pekerja ya. Jadi itu memang wajib kita punya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Mau tambahin aja, mungkin karena ada teman-teman community yang ada di dalam acara ini juga, Pak Petra dan Pak Bambang. Kalau misalnya ada orang yang mau melaporkan ya kita contoh aja, misalnya mereka merasa tidak senang melaporkan apapun lah, dengan mungkin mereka merasa agensinya tidak melakukan apa ya. Kalau mereka sebenarnya kan boleh melaporkan langsung kepada bapak-bapak agen atau sopirnya gitu. Jadi boleh nggak kalian mengeluarkan statement, nggak usah takut lah untuk melaporkan, karena nggak kalian kan pasti adil. Jadi kan kita ini dalam satu komunitas kita selalu gotong royong. Jadi nggak usah takut kalau memang ada komplain. Tapi kalau dari saya sendiri, tapi komplainnya yang benar gitu loh. Kalau memang ada komplain, ada bukti, ya pasti tentunya akan ditindaklanjuti gitu. Boleh nggak salah satu dari Pak Petra atau Pak Bambang menanggapi soal ini, bilang, ya silakan dong lapor gitu. Justru saya selalu, terutama untuk di leader-leader ya, untuk supervisor atau leader-leader pabrik, selalu kita berikan saran untuk menampung setiap aspirasi mereka. Apakah mereka ada keluhan selama ini dari segala macam lah, soal dari salary, dari soal transportasi, dari soal bagaimana di pabriknya itu sendiri, berkaitan dengan mungkin ada rasisme atau lain sebagainya. Kita selalu menampung aspirasi mereka sehingga kita bisa tindak lanjuti. Demikian Bu Sinta. Tambahan dari saya, seperti yang Pak Petra bilang, justru beberapa kali karena ada laporan dari pekerja mengenai pekerja yang lain, karena misalnya seperti saya tadi udah bilang, misalnya kok si A ini kayaknya nggak enak badan ya waktu kerja ya, tadi kok lemas gitu segala macam. Itu kita hargain banget, karena mungkin si penderita sendiri nggak ngerasa, karena mereka nggak mau juga, maksudnya kehilangan pekerjaan selama beberapa hari atau beberapa minggu gitu loh. Nah itu malah sangat kami harapkan gitu, ada laporan-laporan dari teman-teman pekerja yang lain, atau bahkan karena kami menjalin hubungan yang baik dengan company-company di mana kami menyiapkan service kami, mereka kadang malah dari mereka sendiri, kayak Pak Petra bilang, dari supervisornya yang orang bule atau orang Amerika itu ngomong, maksudnya pekerjamu yang ini tuh kayaknya aku lihat nggak enak deh, nggak enak badan gitu. Coba tolong dipantau. Itu langsung kami akan langsung pantau, akan langsung hubungi dia langsung atau hubungin teman-teman sekerjanya. Kurang lebih gitu. Silakan kembali ke Mbak Sinta. Makasih Pak Bambang dan Pak Petra informasinya ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ada pertanyaan dan juga mungkin untuk bapak-bapak para pemimpin agama, dihimbau aja jamaah atau jemaatnya silakan tanya. Nggak usah takut-takut, kita kan saling terbuka, kita sudah seperti keluarga gitu kalau di Philadelphia. Pertanyaan selanjutnya ini agak menyangkut juga sih dari Pak Beni mengenai ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengencourage warga kita untuk terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi saat sakit, sebab teman di apartemen, big fan, dan pabrik bisa terpapar. Banyakan mereka takut dibully dan dikucilkan. Ini pertanyaannya is very luas gitu, karena itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi mungkin kalau boleh, saya mau mengundang Pak Teni sebagai ketua dari Indonesian Pastors Network mungkin untuk membantu menjawab pertanyaan ini, karena saya pikir juga para pendeta-pendeta juga sudah menghimbau para warganya, dan juga di masjid juga sudah dihimbau nggak usah takut. Pak Teni boleh? Tadi saya lihat ada, mungkin boleh membantu kita berdiskusi tentang masalah ini. Di-unmute Pak Teni. Selamat pagi semuanya, sudah siang, hampir siang. Terima kasih, kami sudah melakukan upaya untuk memberikan penjelasan dan juga encourage. Tapi dalam hal ini memang untuk menangani masyarakat kita atau jemaat kita lebih melakukan prioritas. Sebab tadi disebutkan tentang dilema antara bekerja. Memang saya ingin ada pertemuan seperti ini karena kami ingin tahu apakah benar-benar jemaat itu yang bekerja itu atas tekanan dari agen atau tempat pekerjaan, atau mereka mau sendiri. Jadi ternyata bahwa sebenarnya tidak sepenuhnya karena tekanan dari agen.
Jadi jemaat itu sendiri yang mungkin prioritasnya ke finansial, mereka akhirnya memaksakan diri. Sehingga kami prioritas kepada mereka yang rentan. Yang rentan ini yang setiap hari kami pantau. Setiap hari kami ngecek, bahkan hari ini misalnya ada yang mau bekerja, kemarin saya tanya, oh mau bekerja, saya bilang jangan, lebih baik tidak bekerja 2 bulan daripada tidak bekerja selama-lamanya. Karena bagi mereka yang rentan itu tidak ada, itu mau mencegah seperti apapun juga, misalnya masuk ke mobil pun dengan mengatur penumpang yang hanya cuma beberapa pun tidak menjamin. Sebab sebenarnya prakteknya itu kan 6 feet. 6 feet. Sekalipun kita sudah berusaha 6 feet, orang-orang yang sudah terinfeksi, dia pegang pintu dan segala macam, atau tempat duduk yang dia pakai, biar tetap mau dibuat 6 feet, 12 feet pun bisa kena infeksi. Jadi saya mendorong mereka dan saya pantau mereka setiap hari, mereka tidak boleh bekerja, dan buat saya sendiri kami sudah berikan jadwal setiap Selasa dan Kamis kami akan membeli bahan-bahan yang mereka perlukan atau obat-obatan yang mereka butuhkan. Jadi setiap Selasa, Kamis mereka akan beritahu, oh kami butuh ini, kami butuh buah dan segala macam. Jadi saya mengimbau komunitas, ketua komunitas untuk melakukan hal seperti ini, sebab ini sangat penting. Jadi kita buat prioritas yang rentan, itu yang berumur, yang usianya lanjut, tetapi juga yang punya catatan history, health history-nya. Itu kami sudah punya daftar. Sedangkan yang lain-lain, ya kita tidak terlalu kasih pantauan secara detail, tetapi kita selalu memberikan himbauan. Setiap minggu itu ada himbauan yang masuk ke grup WhatsApp gereja. Jadi untuk gereja sendiri pun itu kita punya grup WhatsApp untuk jemaat dan simpatisan. Itu ada di situ sehingga kami keep informing mereka. Sehingga kalau ada laporan mereka yang bekerja, langsung saya datangin, saya ngomong supaya jangan lakukan itu. Dan ya saya bilang kalau mereka memang ada tekanan dari agent, kita akan bantu, kita akan bela dan kita akan datangi mereka. Lalu sampai saat ini saya nggak tahu ya, tadi baik sekali yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Petra, tapi saya masih mendapatkan laporan dari jemaat kami bahwa di beberapa tempat mereka bekerja itu belum disediakan, tidak disediakan atau tidak dipedulikan untuk memberikan hand sanitizer dan segala macam. Padahal itu sesuatu yang sudah diinstruksikan oleh City. Jadi saya bilang, oke, laporkan ke kami, siapa saja, kalau mereka tidak berani untuk maju, kami akan maju untuk memberitahukan kepada para tempat pekerjaan itu, atau kita akan kontak City. Itu aja dari saya. Jadi kami akan terus melakukan interaksi dan komunikasi. Terima kasih, Bu Sinta. Terima kasih Pak Teni. Ya memang susah ya kita untuk menghimbau teman-teman untuk selalu jujur, itu susah karena memang mungkin situasi dan kondisinya kita tidak mengerti gitu. Jadi kita terus aja menghimbau karena ternyata ada juga teman yang akhirnya dia nggak berani memberitahukan pastornya sendiri, tapi akhirnya dia memberitahukan pastor lainnya atau memberitahukan community leader lainnya gitulah. Jadi nggak apa-apa, kan bisa anonymous, kita nggak harus sebarkan namanya. Untuk pertanyaan berikutnya ini pertanyaannya dari Ibu Ekawati dan juga ternyata pertanyaan dari Dr. Budi ini very related, dan pertanyaan ini untuk para agen. Apakah benar jika ada yang mendapatkan telepon dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19 mau mencari pekerjaan, orang tersebut akan ditolak karena takut menularkan lagi? Ini yang didengar oleh Ibu Eka dan juga didengar oleh Dr. Budi. Apakah itu betul? Saya jawab dulu. Kalau ada yang nelpon misalnya minta kerja dan kita tahu bahwa dia terpapar COVID dan dia menyatakan sudah sembuh, ini peraturan dari kami agensi dan juga dari pabrik di mana dia akan bekerja, bahwa orang ini harus menyertakan surat keterangan bahwa dia bebas dari COVID. Itu harus. Jadi kalau nggak ada surat keterangan itu, maaf kami nggak bisa terima dia untuk bekerja, karena kita nggak pernah tahu apakah benar sudah bebas dari COVID. Dan misalnya saya untuk contohnya dari agensi kami, event yang kena dan akhirnya menyatakan sembuh itu akan selalu informasikan ke kami gitu kan. Ini saya sudah sehatan nih, saya udah agak baikan, gimana saya bisa bekerja nggak? Kami dari pihak agensi pertama meminta surat keterangan itu mungkin dari rapid test atau dari tes dari dokternya gitu. Dan yang kedua, untuk langkah aman ya kami akan tetap suruh stay home dulu selama berapa hari sampai dia mendapat. Pokoknya yang intinya yang terutama
harus membawa surat keterangan dari rumah sakit atau dokter bahwa dia benar-benar sudah bebas dari COVID-19 itu. Gitu. Mungkin Pak Petra mau tambahin? Ya, memang nomor satu yang kita perlukan adalah surat keterangan bebas dari COVID-19. Juga kedua untuk istirahat sesuai dengan anjuran pemerintah itu kan masa karantin 14 hari ya. Tapi kalau sudah punya surat itu ya otomatis mereka bebas untuk bekerja lagi. Ya. Ya, jadi surat keterangannya harus surat keterangan dari dokter atau rapid test. Jadi bukan surat keterangan dari Sinta tuh nggak berlaku gitu kan. Orang kan kadang mikir, oh mungkin surat dari pastor saya bisa. Ya kan, we have to use common sense gitu loh. Bener nggak? Bener ya Pak Petra ya? Kadang-kadang, honestly, teman-teman kita di Philadelphia tuh kadang-kadang ini, oh kan Pak Aldo udah bilang saya udah sehat loh. Emangnya Pak Aldo dokter gitu. Kalau misalnya Pak Budi yang ngomong gitu, Dokter Budi yang ngomong ya tentunya kita bisa buktikan itu dia udah sehat secara medis gitu kan. Ya bukan gini sih, secara medis gitu. Oke, makasih informasi. Dan biasanya Bu kalau kita sudah ada yang tersuspek COVID-19 seperti gejala-gejala itu, biasanya orang-orang yang berdekatan dengan mereka pada saat berangkat kerja ataupun pulang itu langsung kita singkirkan semua juga. Betul. Jadi kita juga menganjurkan mereka untuk karantin. Ya repotnya Bu, mereka ini kadang-kadang kita karantin misalkan dalam satu big van itu 7 orang, 8 orang. Ada 1 orang terkena gejala COVID-19 kan, batuk-batuk, panas. Yang temannya yang 6 orang ini kan otomatis kita stay home kan sementara Bu. Nah yang repotnya ini 6 orang ini bisa lompat ke agensi lain. Sehingga mereka istilahnya kayak belok arah gitu loh Bu, supaya mereka bisa tetap bekerja. Ini yang kita nggak bisa bendung. Jadi untuk teman-teman masyarakat yang ada di dalam meeting ini, dan juga ini meetingnya direkam oleh Pak Oki, jadi nanti bisa kita share lagi ya. Untuk teman-teman, kalau saya pribadi, himbauan saya adalah, kalau kalian merasa sakit tentunya ini, dan diikutilah apa yang diberikan oleh para agen. Para agen juga berusaha keras, jadi kita, kalau saya dengar komplain dari beberapa orang, hampir 10 orang. Kesannya tuh saya seperti bisa ngomel ke agen. That's not my job. My job itu untuk ini ya, untuk menyampaikan gitu. Tapi kita juga teman-teman tolong dong dari diri masing-masing kalau sakit, karantina, dan kemudian ya itu, kalau memang sudah sembuh dan ada bukti dari dokter ya mohon disampaikan ke agennya. Itu kan sesuatu yang mengikuti peraturan apa yang sudah diterapkan oleh Siti. Kemudian berikutnya ini sebenarnya ini pertanyaan dari Pak. Saya komen sedikit tentang surat keterangan itu, Bu Sinta. Ya, silakan Pak Udi. Ya, secara cepat aja, memang idealnya kita memang perlu surat keterangan dari dokter dan perlu hasil tes negatif untuk menentukan bahwa kita sudah sembuh. Itu idealnya. Tapi secara prakteknya itu nggak gampang buat ngedapetin itu. Karena yang pertama, yang seperti saya bilang tadi, jumlah tes itu terbatas. Jadi ada beberapa pasien saya yang waktu mereka kena gejala COVID, tapi ringan gejalanya, jadi bisa tinggal di rumah. Mereka tidak dapat, tidak eligible untuk rapid test, untuk tes segala macam COVID test itu mereka tidak dikasih sama dokternya atau sama health center, saya nggak tahu. Tapi mereka cuma disuruh tinggal di rumah 14 hari, karantina mandiri, isolasi diri. Sesudah 14 hari sembuh, saat mereka mau balik kerja dan mereka minta dites atau minta surat keterangan dari dokter, dokternya bilang nggak usah, Anda sudah sembuh, katanya gitu. Nah sekarang masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang seperti ini? Karena menurut CDC sendiri, pedoman dari guidance dari CDC sekarang ada 2. Yang pertama adalah yang ideal. Jadi sesudah Anda sembuh, Anda harus dites lagi 2 kali. Tes pertama negatif, dites lagi 24 jam kemudian negatif, baru Anda dinyatakan sembuh. Tapi CDC juga kemudian bilang bahwa dengan keterbatasan tes yang ada, kita bisa melakukan guidance yang kedua. Cara kedua adalah dengan minimal 7 hari, sudah sakit 7 hari. Dan yang kedua, ini harus dilakukan, dua-duanya kriteria harus dipenuhi. Yang kedua adalah semua gejala sudah membaik dan tanpa demam minimal 72 jam tanpa minum obat. Jadi bukan berarti, saya nggak ada demam dok 3 hari, tapi saya minum Tylenol tiap hari. Ya nggak, itu nggak doesn't count. Gitu. Jadi tanpa obat selama 72 jam tidak ada demam dan gejala-gejala lain sudah membaik. Bukan berarti
hilang karena batuk itu bisa satu bulan batuk itu ada terus gitu loh. Nah ini sudah dinyatakan sembuh gitu loh. Kendalanya yang adalah sekarang bagaimana kita juga bisa objektif mempercayai keterangan dari pasien bahwa ini sudah selesai gitu. Itu yang cuma saya lemparkan aja buat jadi pertimbangan begitu. Thank you. Terima kasih Pak Budi. Ini very hot topic ya buat bapak-bapak agen. Kalau memang ada teman yang harus stay at home, bapak-bapak agen. Ini kalau dari pengalaman saya ada pertanyaan dari Pak Sarif ini. Kalau ada yang stay home, ada kompensasinya nggak dari agen atau perusahaan? Kalau menurut saya, yang setahu saya, kalau seorang pekerja itu part-time, biasanya benefit itu tidak ada memang. Tidak ada. Jadi ya kalau Anda tidak bekerja, Anda tidak dibayar. Tapi apakah ini ada mungkin kebijaksanaan dari para agen kalau mereka harus stay at home karena tidak menghasilkan ini ya, tidak mendapatkan gaji? Bagaimana? Dari agensi kami sendiri, kami sekali lagi ngelihat situasinya, situasi si pekerja ini sendiri. Tapi secara umum kami nggak kasih kompensasi karena kejadian ini, pandemi ini adalah sesuatu yang di luar kontrol kami, gitu loh. Even di luar kontrol pemerintah, nggak ada yang tahu bahwa akan terjadi ini. Jadi sejujurnya juga secara bisnis, secara finansial kami nggak mendapat profit atau keuntungan seperti sebelumnya, gitu loh. Karena semuanya kami harus cut, kami harus tambah pengeluaran untuk menjamin keselamatan kerja. Di samping pihak kami harus mengurangi jumlah pekerja yang tentunya mengurangi istilahnya cash flow kami gitu istilahnya. Tapi saya bersyukur sekali dan saya dan Pak Petra mewakili agensi kami bersyukur sekali ada beberapa teman-teman juga hamba-hamba Tuhan, ada gereja yang seperti Pak Lukas setiap Senin dan Kamis ya. Senin Kamis itu ada bantuan sembako dan segala macam. Itu nanti mungkin Pak Lukas bisa informasikan. Jadi untuk mereka-mereka yang harus stay home, itu bisa SMS, bisa ke Pak Lukas, atau mungkin ke gereja-gereja lain, Pak Kilat, Pak Beni, Pak Teni, Pak Aldo. Banyak sekali. Community leader juga bisa ngomong ke Mbak Sinta untuk dibantu, gitu istilahnya. Saya dari agensi kami secara financial juga membantu donasi kepada pihak gereja ataupun pihak-pihak masyarakat yang mengadakan aktivitas bantuan sosial ini. Jadi itu bentuk kompensasi kami. Tapi kalau untuk memberi kompensasi kepada setiap pekerja, maaf kami nggak bisa saat ini gitu loh. Tapi sekali lagi kami lihat kondisinya. Kalau memang benar-benar parah sampai harus masuk rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, di ICU, kami akan mengadakan pendekatan dengan keluarga yang terutama, akan komunikasi dengan keluarganya apa yang dibutuhkan. Terus ya itu kategorinya pada saat ini. Pak Petra, monggo kalau mau ditambah. Ya, kita kalau untuk bantuan kita lihat case by case ya biasanya ya. Kalau memang itu istilahnya perlu sekali ya, kita juga tidak bisa menyenangkan semua orang dan tidak bisa menyenangkan kebutuhan mereka secara total. Jadi sifatnya hanya bantuan saja, itu pun kita case by case. Iya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, nanti ada satu pertanyaan dari Pak Konjen yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Lukas sesudah ini, karena pertanyaan ini ternyata banyak yang tanyakan kepada saya juga. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Ini mungkin kita bisa jawab sama-sama, mungkin saya bisa wakili para agensi dan para leader, apakah Anda memberikan servis antar jemput untuk ke tempat tes? Karena warga Indo biasanya takut untuk pergi ke tempat sendirian. Sepertinya pada saat ini udah banyak ya pendeta-pendeta yang pergi dengan warganya untuk perawatan atau untuk tes ini, bener nggak? Mungkin Pak Beni kalau nggak salah udah membantu juga, dan Pak Rosid mungkin nggak ada pada saat ini, tapi sepertinya pendeta-pendeta sudah melakukan hal ini gitu. So far sih Bu, saya udah bantu 12 orang untuk tes, tapi jujur case by case. Kalau kelihatannya simptomnya sudah sangat parah, maaf kami orderin Uber, karena pemimpin kami bilang jangan sampai kontak terlalu dekat. Tapi kalau yang simptomnya belum terlalu parah, masih presumptif, ya sedapat mungkin kita antar. Tapi selalu kita monitor gitu.
Jadi so far itu begitu. Terima kasih Pak Beni. Ini pertanyaan untuk Pak Lukas, karena ini ditanya oleh Pak Konjen kemarin ini. Dan lucunya terus, saya malamnya dapat dari 2 orang, dari teman di Colorado, ditanya juga nih, yang kita dengar, benar nggak, apakah betul ini ada teman-teman yang mau eksodus dari New York atau dari manapun juga, tahu-tahu mau pindah ke Philadelphia karena ada pekerjaan di Philadelphia. Nah, berarti kan para agen harus siap nih. Pak Lukas bilang nggak, boleh nggak sharing sedikit? Apakah ini betul? Saya juga ditanya, ada 2 orang. Sepupu saya di Colorado juga nanya hal ini. Sin, kalau gua pindah ke situ gimana? Nah, gimana nih? Kita kan harus tahu nih, tahu-tahu banyak yang pindah ke Philadelphia, kita harus siap gitu. Pak Lukas boleh mungkin di-share. Kalau memang boleh di-share ya. Iya, jadi saya memang mendapat beberapa telepon dan juga WhatsApp maupun SMS, pertanyaan-pertanyaan untuk minta tolong dari warga Indonesia di state lain untuk bisa pindah ke Philadelphia. Dan mereka minta tolong untuk info carikan kamar, carikan juga info pekerjaan, dan sebagainya. Nah, sementara sebelumnya saya selalu coba membantu, bukan hanya yang di Amerika ya, tapi juga warga Indonesia yang masih di Indonesia, tapi mereka sudah punya visa, mereka mau merantau ke Amerika. Nah, tapi kali ini saya sudah mencoba mencegah dulu. Saya sedikit menginformasikan bahwa kondisi warga Indonesia sendiri di Philadelphia sedang bergulat menghadapi COVID penularannya ini. Sementara juga untuk traveling misalnya, jujur dari California cukup banyak yang juga mau pindah ke Philadelphia. Saya bilangin bahwa kalau kalian naik pesawat 5 jam, di pesawat itu pun juga walaupun pakai masker masih ada kemungkinan untuk bisa tertular karena dengan situasi udara yang stabil terus dalam waktu yang lama, dan itu membuat mereka akhirnya juga berpikir. Jadi saya sengaja terus terang mencegah dan membendung dulu sampai saya bilang tunggu dulu, mungkin nanti let's see Juni Juli setelah reda Philadelphia, kalau kalian mau masuk ke sini ya nanti kita akan bantuin itu. Nah, memang sekali lagi itu yang saya upayakan, tapi selebihnya kita nggak bisa mencegah karena jujur dari New York saja itu juga sudah ada sebuah opini dari warga Indonesia di New York, kalau mereka sampai terpapar, mereka kalau mau tes itu lebih baik di Philadelphia daripada mereka tes di New York. Karena bagi mereka sendiri, ini rumor di antara mereka, komunitas Indonesia yang di New York, kalau mereka mau tes ke rumah sakit hospital yang di New York, mereka justru nanti cari penyakit, kasarannya begitu. Lebih baik mereka pakai Uber untuk ke Philadelphia. Nah, itu sudah terbangun sebuah rumor seperti itu, bahkan beberapa jemaat kami yang di cabang kami di New York, Pastor Yongki, juga menyampaikan hal yang serupa. Padahal saya berkata bahwa perjalanan sekian lama justru akan membahayakan driver daripada Uber-nya sendiri juga, dan sebagainya. Jadi, saya mencoba melakukan pencegahan dulu karena itu cukup membahayakan. Lalu saya memberikan input tadi dari pembicaraan ini juga sedikit nyimpang dari pertanyaan tadi, bahwa rekan-rekan para community leader dan Pak Konjen dan Pak Oki, kita tadi sudah mendengar dari beberapa input beberapa agent. Nah, sekali lagi di Philadelphia cukup banyak agent-agent yang lain, dan ada sebagian yang adalah jemaat kami, tapi ada juga yang bukan jemaat kami. Nah, kami mencoba menginformasikan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh beberapa agent yang tadi sudah menceritakan Pak Bambang maupun Pak Petra. Tapi sekali lagi kan seperti apa yang mereka lakukan itu di luar kendali kami. Ya, tetapi di satu sisi, mari kita bersama-sama menghadapi badai ini untuk tidak saling tuding-menuding, untuk saling menyalahkan. Nah, saya membuka diri kalau sampai ada bapak-bapak atau ibu-ibu menerima laporan dari warga, oh ini masih ada yang mobilnya 12 orang dan sebagainya. Nah, sekarang begini, tolong langsung tanya kepada yang lapor, agensinya siapa, pabriknya namanya apa,
nama drivernya apa, kejadiannya tanggal berapa. Nah, kenapa? Karena terkadang ada orang itu tidak mau bertanggung jawab. Nanti kalau ditanya ujung-ujungnya, oh itu kejadiannya bulan lalu. Waduh ya, repot kan? Atau ternyata, oh saya cuma dengar dari teman saya. Nah, jadi setiap kita cukup bijaksana. Karena gini, saya tahu terakhir-terakhir ini kan seolah-olah kayak pressure-nya itu seolah-olah agensi yang salah, agensi yang tidak peduli, agensi bahkan saya dengar itu di luaran kan ada orang ngomong sadis sekali. Oh, bahwa agensi itu cuma duduk-duduk ongkang kaki, terima duit, sementara kita yang harus kerja, banting tulang, bahkan kita bisa tertular. Padahal kita sudah mendengar bahwa sebetulnya, apalagi di Amerika, tidak ada perbudakan yang kita izinkan. Orang boleh bebas mau tidak bekerja pun, itu silakan. Nah, cuman persoalannya kan ternyata, tadi kita sudah mendengar dari beberapa agen bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, di lapangan yang terjadi adalah yang tadi yang Pak Petro katakan, bahwa ada yang sudah disuruh karantin karena dia semobil dengan orang yang terkena atau bahkan sudah meninggal. Tapi ternyata mereka pindah ke agensi yang lain. Mereka hubungi yang lain. Nah, di agensi yang lain ditanya, kamu dari mana? Dan oh saya sehat, saya begini, dia mereka nggak mau terbuka. Mereka terus terang tanda kutip mungkin menutup diri atau bohong. Nah, sementara agensi yang lain ini, pabriknya lagi butuh banyak orang. Dan kita tahu ya, terakhir-terakhir ini mungkin pabrik plastik yang sedang dibicarakan karena baru ada yang meninggal yang bekerja di sana. Nah, ternyata pabrik plastik ini adalah salah satu memproduksi seal untuk hospital. Jadi mereka lagi rame-ramenya order untuk mempercepat proses, memperbanyak proses. Jadi pabriknya minta tambahan karyawan. Nah, ternyata tadi kalau Pak Bambang dan beberapa agen mereka sudah berkeputusan tidak mau menambah jumlah karyawan yang baru, tapi sekali lagi kan kita tidak bisa mencegah agen-agen yang lain desakan karena begini, ternyata ada agen itu dari rekan-rekan Indonesia yang memang langsung deal dengan pabrik, tapi ada juga rekan-rekan itu yang ternyata hanya sub-agent dalam artian dia masih punya bos lagi di atas yang deal dengan pabrik. Nah, jujur ada beberapa teman-teman yang kasihan, yang sub-agent ini, mereka ditekan oleh bosnya. Bahkan saya terus terang ya, open di sini bahwa saya sempat diminta tolong oleh salah seorang jemaat kami yang sub-agent untuk ngomong sama big boss-nya. Dan waktu saya ngomong, saya sendiri juga dimaki-maki. Saya, ya untunglah saya pendeta ya, jadi saya sabar, saya bilang ngomong begini balik, loh justru saya ini ada di pihak netral, saya tidak menekan kamu, tapi ini kita memikirkan bersama supaya memotong mata rantai daripada penyebaran. Nah, di saat itulah dia mulai cool down, dan dia mulai sadar bahwa saya justru mau cari win-win solution, karena di awal dia sudah defense, dia nganggap bahwa, oh jangan-jangan ini mau mengganggu kerjaan saya. Padahal saya bilang, enggak, justru kita community leader, dan teman-teman community leader di Indonesia ini, kita care dengan bukan hanya tentang satu pabrik, tapi banyak pabrik tentang kesehatan. Nah, jadi itu tolong dipahami, karena ada yang langsung agent, deal dengan pabrik, ada yang cuma sub-agent, dan dia masih punya bos di atas. Nah, bos yang menekan, sampai dia minta sama saya, Pastor, tolong teleponin. Saya ajak ngobrol, dan karena sub-agent ini sudah sampai diancam-ancam, kalau kamu nggak bisa nyukupi jumlah yang saya minta, saya akan pecat kamu, saya akan cari sub-agent lain. Nah, itu salah satu kendala yang dihadapi. Nah, tapi seperti update tadi soal pabrik plastik, akhirnya karena ada kejadian seperti itu, mereka tutup sementara dan lagi disemprot pabriknya. Tapi nggak tahu sampai kapan mulai aktif kembali. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukas. Ini ada satu pertanyaan lagi terakhir, mungkin ya sesudah itu mungkin kita bisa berikan ke Pak Oki dan mungkin Pak Konjen kalau memang ada tambahan terakhir, karena saya tahu ini udah hampir jam 12 siang. Ini pertanyaan tambahan dari Ibu Lili tadi tentang asuransi bagi agensi. Kalau misalnya ada pekerja yang sampai terkena COVID dan kemudian meninggal, apakah bisa mendapatkan klaim asuransi dari agensi, seberapa jauh cover asuransi agensi bagi para pekerja pabrik ini terkait COVID-19 ini? Ya mungkin secara general juga, kalau memang ada yang terjadi. Silahkan mungkin Pak Bambang atau Pak Petra. Untuk menjawab pertanyaan ini, sejujurnya, sorry sebelumnya,
itu adalah confidential dari agensi kami. Saya nggak tahu dari agensi lain, tapi yang pasti kami punya asuransi itu, dan puji syukur sampai saat ini belum ada, dan saya doakan supaya tidak ada dari pekerja kami yang sampai meninggal. Tapi misalnya pun amit-amit terjadi, itu ada langkah konfidensial yang akan kami jalankan pasti gitu. Sekali lagi saya bukan mewakili semua agent di Philadelphia, tapi dari agensi kami itu yang kami lakukan. Itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin saya serahkan kembali ke Pak Oki, dan mungkin Pak Konjen kalau ada tambahan lain, mungkin ada pertanyaan mungkin dari KJRI kepada community leaders. Mungkin langsung saya ke Pak Konjen. Mungkin Pak Konjen kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan. Mohon izin Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Mas. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan ke Pak Bambang dan Pak Petra. Itu terkait mengenai agen kita. Kalau boleh tahu Pak, jika sekiranya ini bukan sesuatu yang rahasia, itu berapa jumlah agensi kita? Jadi agensi kita yang ada di Philadelphia, dan sejauh ini apakah ada asosiasinya itu yang beranggotakan para agensi-agensi ini? Dan antar agensi itu apakah ada sarana komunikasinya seperti melalui WA Group atau gimana? Karena yang untuk di kalangan jemaat kan pendeta kan juga ada WA Group antar gereja itu di komunitas yang lain. Gitu. Itu yang ingin kami tanyakan. Terus yang berikutnya yang mengenai yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Budi itu mengenai masker. Kami memang sudah melakukan pemesanan masker itu di Cina, Pak. Kita pesan langsung ke pabriknya melalui dukungan warga kita yang ada di New York yang memiliki akses ke pabrik itu. Karena memang harganya itu separuh dari pasaran ada di New York. Yang untuk yang masker yang disposable, yang biasa, itu memang cepat datangnya, Pak. Nah, kita juga pesan yang N95. Nah, ini agak sulit. Itu pun jumlahnya terbatas yang bisa kita pesan. Dan baru datang beberapa hari yang lalu, Pak. Dari pesanan itu sekitar bulan Maret atau apa itu, atau awal April. Cukup lama itu. Tapi alhamdulillah sudah datang. Dan kami pun sudah membeli juga masker dari Sritek, Solo. Dan kami juga ada bantuan juga dari warga kita, memang jumlahnya nggak banyak, tapi kita sangat apresiasi ya. Ini suatu bentuk kepedulian warga kita. Ibu Cornelia yang memberikan bantuan itu, masker, termasuk dari ada warga kita di New York juga memberikan masker. Ini sangat membantu banget, dan yang untuk Solo ini juga baru datang. Dan kemarin yang untuk Solo ini, yang dari Sritek, sudah kami bagikan, sebetulnya mintanya tidak kepada kami. Mintanya itu ke DC, jadi ada warga Philadelphia untuk kepentingan pekerja ini, minta ke DC. Nah itu, terus DC itu menyampaikan kepada kami, dan kami langsung follow up, dan kita sudah sampaikan, kalau nggak salah udah dikirim Mas Oki ya. Ya mungkin untuk sementara bisa kita kirim dulu yang masker. Udah Mas ya? Udah dikirim Sudah, ya? Pak. Sudah, Kita Pak. sekarang ngirim masker, karena kita belum tahu jumlahnya berapa. Nah, ya ini terkait jumlah ya, yang tadi kepada Pak Bambang dan Pak Petra. Itu ada berapa sih sebetulnya jumlah pekerja pabrik kita yang bekerja di sektor industri? Karena masker yang kita kirim kemarin itu katanya untuk ini, untuk yang pekerja sektor industri itu. Jadi untuk sementara kita kirim kemarin sekitar 100 itu masker kain dari dari pabrik Sritek di Solo. Yang mudah-mudahan secara kualitas yang dari Sritek ini memiliki persyaratan-persyaratan yang secara medis tuh masih lebih istilahnya daya saring terhadap virus atau apa itu lebih baik, biarpun mungkin tidak bisa menjamin 100% yang sebagaimana yang Bapak Budi sampaikan tadi. Kenapa ini kami kok pesan yang kain? Karena kalau yang disposable itu kan sekali pakai terus buang. Seberapapun besar banyak kita miliki, kalau kita bagikan ya juga akan cepat lambat akan habis.
Makanya kami pesan yang kain dengan harapan, katanya ini bisa dipakai sampai 10 cuci 10 kali katanya, menurut pabriknya. Jadi minimal ada aspek penghematan di sini. Gitu ya. Jadi itu pun pemesanan kami kemarin ke Jakarta, untuk pengiriman tidak mudah, Pak. Untuk ekspedisi tidak mudah. Jadi akhirnya melalui pendekatan sana-sini, dan alhamdulillah udah sampai di kami. Itu yang masker yang kami lakukan. Bahkan kemarin kami juga dapat bantuan mie instan juga dari dari warga kita yang ada di New York. Sebetulnya bantuan mie instan itu diperuntukkan untuk staf KJRI untuk bantu itu. Tapi bagi kami nggak bisa seperti itu. Masa ada warga kita yang butuh kok kita yang menikmati itu gitu. Toh kalau terlalu banyak makan mie instan juga nggak sehat juga, Pak, gitu kan? Gitu. Jadi ini kita bagi untuk masyarakat kita, gitulah. Jadi nanti lumayan tadi kita dapat itu kemarin hampir jumlahnya 85 box, Pak. Makanya kita akan selalu transparan, selalu terbuka untuk bisa membangun kepercayaan publik terhadap kami. Ini yang kami lakukan. Ya. Saya rasa mungkin itu ya. Terakhir mungkin kami mohon ini, karena ini termasuk masalah keterbukaan kepada para pemuka agama, ya. Atau mungkin terhadap agensi, melalui agensi kepada para pekerjanya itu yang berada di bawahnya, untuk bisa terbuka mengenai ini sakit yang dideritanya. Karena ini itu bukan untuk kepentingan dirinya juga, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Nah, untuk kami memang kami sangat membutuhkan data itu, sehingga kalau kita itu mengetahui data itu secara cepat, secara detail, secara pasti, itu akan memudahkan kami untuk bisa melakukan tindakan atau pemberian bantuan. Ini yang bisa kami kami mohon, dan kami juga bisa memahami betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya, termasuk para pemuka agama untuk bisa membujuk. Namun ternyata dari upaya itu ada beberapa juga yang berhasil diperoleh informasi atau diperoleh pengakuan dari yang bersangkutan, dan itu pun sesuai amanah yang diinginkan oleh pihak warga kita yang sakit itu. Kerahasiaan mereka itu kita jaga 100%, Bapak. Saya rasa mungkin itu yang dari kami. Bu Sinta, ada pertanyaan dan juga ada harapan tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Tadi mungkin Pak Bambang ada pertanyaan, bisa nggak itu dijawab? Kalau mungkin tahu ada berapa agensi, dan apakah kalian saling berkomunikasi, apakah ada WhatsApp grupnya di Philadelphia, itu bisa dijawab nggak, Pak Bambang? Kayaknya Pak mungkin ada meeting lainnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Konjen tadi mengenai jumlah agensi, jujur secara pasti angkanya saya nggak tahu jumlah agensi di Philadelphia. Yang pasti rasanya sih lebih dari 5 ya, pastinya. Kayaknya lebih dari 5. Dan kayak Pak Lukas tadi juga sampaikan, ada juga yang sub-agent. Jadi lumayan banyak lah istilahnya, karena pekerja Indonesia di Philadelphia juga cukup banyak. Terus kalau dari kami, agensi kami sendiri, kalau dalam situasi normal sebelum ini, kurang lebih antara 200 sampai 400 pekerja dalam kondisi normal ya, bukan sekarang ini. Kalau dalam kondisi sekarang ini menurun banyak, jadi sekitar 200-an, 250 lah, sekitar segitu. Atau bahkan lebih kecil dari itu, karena juga perkembangan ini memberi impact buat pabrik-pabrik yang lain, karena kebanyakan dari mereka juga pabrik-pabrik di mana kami kerjasama, itu mereka menunggu kiriman, misalnya kiriman material dari state lain. Dan ini di state lain juga ada pembatasan kerja dan segala macam. Jadi jumlah material yang datang ke pabrik akan lebih berkurang, mengakibatkan pekerja juga berkurang gitu loh, dikurangi. Which is dalam hal ini saya bersyukur juga, kami bersyukur karena dengan begitu social distancing bisa lebih dijalankan di dalam pekerja kami. Terus mengenai masalah asosiasi, belum ada asosiasi resmi agensi di Philadelphia, itu belum ada. Saya ngerti karena pertimbangannya kita bukan non-profit organization, tapi kita ini profit organization, bisnis. Jadi ada beberapa policy yang masing-masing agensi terapkan gitu loh. Dan kami saling menghargai satu sama yang lain. Kami nggak bisa juga istilahnya saling menuding, nggak juga, karena hubungan kami saat ini antara agensi berjalan dengan baik,
Dan untuk menjawab pertanyaan ketiga, apakah ada komunikasi? Ya, ada komunikasi walaupun tidak secara frequently, nggak sering gitu. Cuman pasti ada lah istilahnya. Kami ada database juga, agency-agency. Misalnya kami mendengar rumor nih, mendengar gosip ada sesuatu yang terjadi di pabrik A, pabrik agensi lain. Kami akan berusaha untuk menghubungi agensi itu dan menanyakan gitu, benar nggak rumornya kayak gini gitu loh. Dan so far komunikasi kami berjalan dengan baik. Tapi dalam bentuk kayak WA group atau apa, enggak. Karena saya juga tahu, kami jalani bisnis ini udah cukup lama, dan teman-teman agensi yang lain juga tahu bahwa ada sesuatu juga yang bukan masalah keselamatan ya, tapi ada policy juga yang mereka harus jaga gitu, supaya untuk kepentingan agensi masing-masing gitulah contohnya. Terus mengenai masker yang kami bagikan ke teman-teman pekerja, itu seperti yang Pak Budi bilang tadi, Pak Dr. Budi bilang itu yang surgical masker yang warna biru itu, jadi bukan yang kain. Tapi kami juga siapin sendiri saat ini. Tim kami jadi lagi waktu stay at home ini mereka jahit masker juga diperuntukkan khusus untuk pekerja-pekerja kami ngikutin caranya dari YouTube supaya ini benar-benar istilahnya tetap nyaman dipakai tapi aman gitu loh. Karena seluruh pabrik yang bekerja sama dengan kami, mereka sudah mengharuskan pakai masker. Mau di mobil, turun, di dalam ruangan pabrik, semuanya harus pakai masker, sampai mereka mengatur lunchroom, ruang istirahat itu, nggak boleh satu meja ada lebih dari 2 orang, atau ya semacam itulah, mereka menjaga sekali. Terus, apa lagi pertanyaannya? Oh ya, saya ada tambahan sedikit, kalau untuk pemuka-pemuka agama juga untuk konjen, juga untuk community leader yang ada di sini, tadi udah dibahas mengenai laporan-laporan. Kami berharap banget, terutama dari agensi kami, kalau memang ada laporan bahwa ada pelanggaran dilakukan oleh salah satu sopir kami atau pegawai kami, tolong segera dilaporkan ke kami dulu, gitu loh. Atau ke pemuka agama atau ke community leader, untuk nanti community leader dan pemuka agama bisa melaporkan ke kami. Saya rasa kayak Bu Sinta udah tahu nomor telepon saya, beberapa pendeta tahu nomor telepon saya, itu bisa kontak ke kami supaya kami selidikin dulu kebenarannya. Bener nggak kejadiannya kayak gitu, misalnya gitu. Amit-amit lah, saya nggak mengharapkan, karena selama ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin supaya tetap bisnis berjalan, tapi juga keselamatan dan kesehatan itu terutama. Itu aja, Mbak Sinta, Pak Konjen. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ada informasi kalau memang ada yang membutuhkan KN95 masker itu Pak Ferry bisa memesankan, karena memang ada jemaatnya yang bisa membantu. Jadi mungkin sepertinya tidak perlu shipping, kita bisa hubungi Pak Ferry. Ini Pak Bambang, kalau misalnya ada pekerja yang bisa pakai mobil sendiri untuk berangkat kerja, itu diperbolehkan nggak dari agen? Boleh banget. Malah saat-saat ini kami anjurkan gitu kan. Dan untuk dari agensi kami, kalau misalnya ada pekerja yang bawa mobil sendiri, kami kasih kompensasi ke bensin dan tol, kalau emang harus lewat jalan tol. Gitu. Oke. Jadi mungkin mereka juga bisa, dalam satu mobil itu bisa 2 orang atau 3, karena di belakang bisa duduk pisah gitu kan, mungkin lebih baik juga kali ya? Iya. Maksimum 3 orang mungkin ya. Untuk kalau mobil sedan gitu, mobil kecil 3 orang. Karena kami tetap pokoknya harus jaga keamanannya, tetap harus pakai masker dan segala macam. Oke. Itu informasinya bagus banget tuh. Ada sedikit informasi dari Ibu Hani, karena tadi ada yang menyangkut soal asuransi, kalau mungkin asuransi jiwa atau life insurance itu bisa melakukan pembayaran untuk yang terpapar COVID-19. Jadi kalau memang ada yang memerlukan informasi itu, silakan langsung aja ke Ibu Hani sebagai expertnya. Teman-teman di Philadelphia, saya rasa udah punya kontak informasinya Ibu Hani ya. Dari Pak Konjen sendiri, Pak, apakah ada pertanyaan lagi? Ada tambahan lagi, Pak? Ini udah mau 2 jam nih, seru banget diskusinya. Kami tidak ada pertanyaan, ada tambahan, tapi kami ingin menyampaikan kata ini penutup aja. Jadi mungkin ini salah satu kegiatan yang sangat positif, dan terima kasih Bu Sinta. Ini sebetulnya gagasan pertama dari Bu Sinta. Terus terang kami ini sangat terbuka dengan semua gagasan. Jadi sejauh kita bisa melakukan gagasan itu dan positif bagi masyarakat, kita akan langsung respon dengan baik. Dan saya rasa kita juga menunggu forum-forum semacam ini, karena ini sebuah forum komunikasi, karena melalui ini akhirnya
kita bisa saling kenal dan bisa saling berbagi informasi, sekaligus bisa bersama-sama mencari solusinya. Gitu. Karena tanpa forum seperti ini, nanti sifatnya parsial, kita akan sulit untuk bisa mencari solusinya. Dan sebagai informasi untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Philadelphia, kami juga sejak ada kasus COVID-19 di wilayah kerja KJRI New York, termasuk di Philadelphia, terutama yang sekarang lagi terkait dengan masalah Bu Hana. Kami dari beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan komunikasi KJRI dengan keluarga mereka yang ada di Kediri, gitu kan. Kami sudah ingin melakukan mekanisme pemulangan untuk yang bersangkutan, gitu loh. Dan Pak Irwan atau Mas Oki sudah melakukan koordinasi dengan Pendeta Aldo mengenai ini, dan disinilah kita akan memetik ya manfaat dari forum-forum seperti ini, sehingga melalui forum ini kita KJRI yang mungkin secara jarak dan secara ini kedekatan memang nggak terlalu jauh dari New York, tapi juga dalam situasi ini mungkin tidak mudah bagi kami untuk bisa melakukan kunjungan ke ini, jadi ke Philadelphia. Tapi melalui forum seperti ini kita hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk warga kita yang membutuhkan bantuan kita. Terus terang, kami juga sebagai informasi tambahan aja sebelum saya akhiri, selain Bu Hana ini, kami juga sama Mas Oki itu juga lagi ini mencari-cari namanya Pak Bobi Ratu, selain yang hilang tadi Pak Heri Sugiarto ya, Pak Bobi Ratu, yang homeless kita, itu juga rencana mau kita pulangkan karena kami nggak ingin ada warga kita yang menderita di luar, sementara kita terkesan enak-enakan di dalam sebuah ruangan, ya, dengan makan yang cukup. Saya rasa kalau itu sampai terjadi pada warga kita, sementara kami pada posisi itu, maka terkutuklah kami ini yang ada di KJRI itu. Saya rasa ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian, termasuk kami mohon baik itu kepada para pemuka agama dan para agensi untuk bisa bantu mengorek untuk informasi yang mengenai COVID-19 untuk kepentingan kita, termasuk yang untuk ini Pak, yang undocumented. Kami ingin data mereka, bukan percaya deh pada kami tidak akan membocorkan ke siapa-siapa. Apalagi ke imigrasi sini nggak ada urusan kami dengan imigrasi Amerika Serikat. Ini hanya untuk kepentingan kita dalam rangka perlindungan mereka sebagai warga masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI. Demikian Bu Sinta dari kami. Ya. Terima kasih Pak Konjen, Pak Arifi, dan juga Pak Oki. Tentunya Pak Oki ini kalau kita message Pak Oki itu dalam seconds langsung menjawab. Jadi terima kasih banget Pak Oki kalau kita butuh bantuannya. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau memang ada yang mau disampaikan lagi nanti bisa bisa disampaikan langsung ke Pak Oki atau saya juga bisa bantu untuk menyampaikannya. Terima kasih teman-teman semua. Pak Oki silakan boleh ditutup. Ya, terima kasih banyak Bu Sinta. Terima kasih semua para narasumber, para community leaders, para pemuka agama, dan para narasumber. Terima kasih juga Pak Bambang dan Pak Petra sudah meluangkan waktunya. Kami tahu kesepakatan awal kita selesai jam 12, jadi ini sudah pas banget nih Bu Sinta. Jadi nanti kami sudah merekam pertemuan ini, nanti kami akan share mungkin lewat Bu Sinta, nanti kita akan cari cara bagaimana untuk menyebarkannya. Tapi semua sudah kami rekam. Mungkin minta bantuan juga, mungkin teman-teman, mungkin Pak Bambang dan Pak Petra, hasil dari pertemuan kita bisa di-share juga ke teman-teman agensi yang lain supaya mereka terinfo bahwa ini kan banyak informasi yang disampaikan Pak Konjen dari community leaders dan dari Pak Budi juga banyak informasi penting. Mungkin demikian Pak video conference kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semuanya lagi dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kami izin. Betul nuwun Pak. Ya. Thank you Pak. Selamat beraktivitas yang lain. Thank you.